Bab 1. Pop. Begitu dahinya terasa sakit, Su Xiao membuka mata dan mendengar tawa di sekitarnya. Ini benar-benar akhir dari Derek. Ini seperti akhir bulan. Aku masih bisa tidur ketika pergi bekerja. Lucu. Tidak, orang ini berhati besar dan berwajah besar. Jika aku jadi dia, aku pasti sudah berhenti. Petik 2. Gara-gara dia, penjualan bulanan grup kita berada di peringkat terakhir. Sial, kudengar dia sepertinya mahasiswa, tempat latihannya tidak bagus, tapi dia datang ke kita dan ditugaskan ke grup kita, sial. Su Xiao hanya merasa kepalanya sakit dan ingin pecah. Tanpa menunggu dia berkata lebih lanjut, wanita parubaya yang membangunkan Su Xiao langsung berteriak, Su Xiao, sudah berapa kali aku memperingatkanmu? Segera kemasi barang-barangmu dan keluar dari perusahaan untukku. Wajah wanita ini dicat dengan riasan tipis, dan penampilannya juga cantik. Dia hanya menatap mata Su Xiao, yang sangat buruk. Sial, kenapa kau tertidur lagi? Su Xiao tertawa getir. Dia punya masalah sejak kecil, yaitu mengantuk. Dia selalu tidur tanpa sebab. Yang paling parah, saat berjalan di jalan, dia bisa tertidur tanpa sebab. Gara-gara masalah ini, dia hampir kecelakaan beberapa kali, tetapi keluarganya membawanya ke banyak rumah sakit, tetapi tidak menemukan masalah apapun. Itulah sebabnya Su Xiao tumbuh dewasa. Apapun yang dia lakukan, dialah yang terakhir. Orang-orang yang mengenalnya dengan baik memanggilnya Wanian. Setiap kali teringat tatapan kecewa keluarga, tatapan sinis teman-teman sekelas, hinaan guru, dan ketidakpedulian orang-orang di sekitar, Su Xiao merasa hidupnya suram. Siapa yang kusakiti? Tuhan ingin menghukumku seperti ini, kata Su sambil tersenyum. Rasanya seperti serak. Sue, aku bicara padamu. Apa kau tuli? Liu Meili mengerutkan kening dan tampak sangat tidak senang. Dia menatap Su Xiao. Tidak ada obat untuk anak ini. Su Xiao akhirnya sadar kembali dan meminta maaf, saudari Liu, aku tidak sengaja. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Pekerjaan ini sangat penting bagi Su Xiao, karena berkaitan dengan ujian kelulusan. Jika dia dikeluarkan dari perusahaan, itu akan menjadi noda seumur hidup bagi Su Xiao, dan itu akan menjadi noda seumur hidup di masa depan. Sangat sulit untuk mencari pekerjaan lain. Apapun yang terjadi, bahkan jika itu memalukan, aku akan tetap bertahan sampai akhir bulan depan. Mau lagi? Su Xiao, sudah berapa kali kau mengatakan ini? Apa kau tidak merasa malu? Suara Liu Meili menjadi tajam, matanya melebar dot dan dia menatap Su dengan senyum kejam. Menarik napas dalam-dalam, Liu Meili tanpa ragu berkata, Su Xiao, aku tidak ingin mengulanginya untuk kedua kalinya, kemasi barang-barangmu, dan segera keluar dari perusahaan. Tatapan mata yang tajam dan wajah-wajah sinis orang-orang di sekitarnya membuat Su Xiao merasakan api yang membara di dadanya. Kakak Liu, tolong beri aku kesempatan lagi. Jika aku tidak bisa mendapatkan penjualan mawar pertama bulan ini, aku akan keluar dari perusahaan sendiri. Su Xiao juga tidak tahu bagaimana, kepalanya panas, dan mengucapkan kalimat ini. Begitu kata-kata itu keluar, hening sejenak, lalu terdengar tawa terbahak-bahak. Haha, aku tertawa terbahak-bahak. Penjualan mawar pertama. Beraninya dia mengatakan itu. Bukankah dia gila untung rugi? Atau kau tidur seperti orang bodoh? Liu Meili sedikit terkejut. Setelah hening sejenak, dia berkata, baiklah, ingat apa yang kau katakan. Jika kau tidak bisa mendapatkan penjualan pertama bulan ini, kau bisa keluar dari perusahaan sendiri. Akhirnya, ia menghela napas, ia bukan tipe orang yang masam dan jahat. Terlalu menyebalkan bagi Su Xiao, biarkan ia berjuang selama beberapa hari, sedangkan untuk mawar dulu. Bagaimana Su Xiao bisa mendapatkannya? Su Xiao sedang duduk di meja kerjanya dengan linglung. Dalam benaknya, ia tiba-tiba teringat sebuah suara yang jelas. Perpustakaan Mahatau dibuka, sistem lotre gratis dibuka, apakah kau ingin mulai lotre? Terlebih lagi, aku sangat mengantuk hingga berhalusinasi. Su Xiao menepuk pipinya dan tak bisa menahan tawa. Mulai lotre atau tidak? Suara jernih itu terdengar lagi, dan Su Xiao berdiri dari meja kerjanya. Siapa itu? Keluar dari sini. Semua rekan kerja di sekitarnya terkejut oleh Su Xiao dan langsung memarahi. Su Xiao, ada apa denganmu? Kurasa itu tidak cukup memalukan. Duduklah. Terkejut, kelompok kita kenapa bisa sampai neropati seperti itu? Petik 2. Mendengarkan omelan rekan-rekannya, Su Xiao sama sekali tidak marah. Sebaliknya, jantungnya berdebar kencang. Orang-orang ini tidak bisa mendengarnya. Hanya mereka yang bisa mendengar suaranya. Itu tidak baik. Aku telah bernasib buruk selama 20 tahun, dan akhirnya aku akan berubah.
Terpaksa menyerah oleh kegembiraan di hatinya, Su Xiao bergegas ke kamar mandi. Karena terlalu bersemangat, ia tak sengaja menabrak sudut meja dan tiba-tiba menjerit. Ini lucu. Di kamar mandi, Su Xiao duduk di tutup toilet dan berbisik, apa itu perpustakaan Maha Tahu? Guru, Anda hanya perlu bermeditasi dalam hati. Anda tidak perlu bertanya. Ini juga agar tidak berbicara sendiri dan dianggap neropati. Segera, Su Xiao akan mengerti apa itu perpustakaan Maha Tahu. Ini adalah sistem tambahan dari 3.000 tahun ke depan, yang dapat mempelajari semua jenis pengetahuan melalui perpustakaan Maha Tahu, seperti keterampilan memasak terbaik, seni bela diri yang luar biasa, keterampilan mengemudi yang gila, keterampilan catur oxbow dan fork, keterampilan menari yang keren, dan sebagainya. Apapun yang terjadi, Anda dapat mempelajari puncaknya, yang lebih dari para guru itu, asalkan Anda memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup. Poin pengetahuan dapat diperoleh melalui tugas yang diterbitkan oleh sistem. Hasilkan banyak uang. Su Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Tidak heran dia mengantuk selama 20 tahun terakhir. Ternyata sistem ini membutuhkan banyak energi untuk menyala. Tidur nyenyak Su Xiao adalah untuk menyediakan energi bagi sistem lagi. Jika bukan karena tempat yang salah, Su Xiao ingin tertawa 3 kali. Kehidupan ibunya akan berakhir. Ketika memikirkannya, hati Su Xiao sudah dipenuhi air mata. Ketika pikiranmu bergerak, informasimu akan muncul di benakmu. Raja Maha Kuasa. Poin pengetahuan Su Xiao, 0. Memiliki pengetahuan. Tidak ada. Petik 2. Mulut Su Xiao Jiao berkedut. Bukankah pengetahuan yang dipelajarinya di perguruan tinggi? Pada saat ini, sistem berbunyi. Guru, mereka yang menguasai pengetahuan terlalu rendah, jadi mereka tidak termasuk di dalamnya. Suara sistem terdengar sedikit meremehkan. Su terkekeh dan tiba-tiba teringat bahwa dia memiliki kesempatan lain untuk mengikuti undian. Dia sibuk di dalam hatinya dan berkata, "Sistem, aku ingin mengikuti undian." Kemudian, sebuah roda besar muncul. Selamat atas keterampilan penjualan tingkat menengah. Kemudian, dalam benaknya, dia tiba-tiba memiliki lebih banyak pengetahuan. Su sangat gembira sehingga dia tidak bisa menahan tawa. Dengan keterampilan penjualan ini, aku akan bisa memenangkan raja penjualan bulan ini. Bab 2. Ketika Su Xiao kembali ke tempat duduknya, ia dipenuhi energi. Ia terus memeriksa sumber daya yang disediakan perusahaan di komputer dan mencari pelanggan. Perusahaannya adalah perusahaan perantara, yang sebagian besar menjual rumah bekas. Dulu, Su Xiao tertidur setiap hari dan jarang berkomunikasi dengan orang lain. Bagaimana mungkin ia mengerti cara kerjanya? Setelah beberapa patah kata, pelanggan yang ditemuinya langsung pingsan. Dengan begini, penjualan Su Xiao terus nol selama 4 bulan, yang merupakan rekor. Kedua pelanggan ini memang hebat. Begitu mata Su Xiao berbinar, ia mencatat panggilan telepon kedua pelanggan ini. Seperti berpura-pura, tapi tak bisa mengubah kenyataan bahwa kau akan keluar dari perusahaan. Wang Lei meregangkan badan di sampingnya, memperhatikan gerakan tangan Su Xiao, berkata dengan nada meremehkan. Su Xiao sama sekali tidak menyukai Wang Lei. Pria ini merasa puas diri karena ia adalah salesman nomor 1 di kelompoknya. Ketika ia melihat semua orang menekannya, seolah-olah semua orang berutang padanya. Siapa yang membiarkannya menjadi saudara pertama di kelompok 8? Sekalipun itu tidak cukup, sudah terlambat bagi rekan-rekan di kelompok 8 untuk menyanjungnya. Dulu, Su Xiao mungkin akan menerimanya, tetapi sekarang, dengan sistem perpustakaan yang Maha Tahu, bagaimana ia bisa mengalahkannya? Kau menarik. Tuan muda, kau lebih menarik daripada aku. Aku akan melakukannya, aku akan menghajarmu. Senyum Wang Lei di wajahnya tampak terlalu angkuh untuk percaya bahwa Su Xiao, yang biasanya penurut, berani berbicara sendiri seperti ini. Ya, kau mengatakannya lagi. Wang Lei menunjuk Su Xiao dan berkata dengan lantang. Ia takut rekan-rekan lain tidak akan mendengarnya, tetapi ia berkata dalam hatinya bahwa ia harus memberitahu anak ini betapa hebatnya dirinya. Tidak semua orang bisa menjadi saudara. Ini pertama kalinya aku mendengar permintaan semurah itu. Aku akan melakukan sesuatu dan menghajarmu. Su Xiao sangat kesal dan mengatakan bahwa dia lebih sombong daripada Wang Lei. Penampilannya membuat rekan-rekan lain tertawa. Mereka sudah lama tidak senang dengan Wang Lei. Su Xiao membuat mereka senang. Wajah Wang Lei memerah dan berkata, dasar ekor bangau, berani bicara seperti ini padaku. Menyinggungku itu akhir yang baik. Apakah kau Raja Surga? Menyinggungmu itu bukan akhir yang baik, aku poh. Su Xiao meremehkan, dan Wang Lei hanya berani bersikap agresif dalam 8 kelompok. Kinerja berada di posisi terbawah di seluruh perusahaan,
tetapi meskipun begitu, dia tidak agresif. Orang seperti ini benar-benar menjijikkan. Dia adalah saudara dalam 8 kelompok. Aku akan bekerja untukmu dalam 2 hari. Wajah Wang Lei berubah. Ia jelas kesal pada Su Xiao, tetapi ia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya. Lagi pula, orang yang bertelanjang kaki tidak takut memakai sepatu. Su Xiao akan meninggalkan perusahaan dalam beberapa hari. Ya, pasti anak itu yang tahu ia akan keluar dari perusahaan, jadi ia benar-benar marah pada dirinya sendiri. Wang Lei merasa itu seperti memakan lalat. Tiba-tiba, mata Wang Lei berbinar dan berkata kepada Su sambil tersenyum, "Nak, berani bertaruh denganku?" Bertaruh. Inilah arti senyum Su, keduanya hampir cocok, sudut mulutnya menyeringai. Bagus. Su Xiao mengangguk acuh tak acuh dan tidak memperhatikan Wang Lei. Biarkan kau sombong 2 hari pertama, sampai akhir bulan, kau menangis. Mari kita bertaruh pada kinerja yang satu ini saja. Wang Lei melihat Su tersenyum mengangguk, terus berkata, "Jadi, selama prestasimu ini tidak terpuruk, bahkan jika aku kalah, bagaimana?" Arti di balik kata-kata itu adalah Su Xiao pasti berada di posisi terbawah daftar. Masih ada 4 hari lagi sebelum akhir bulan. Selain Su Xiao, orang lain di kelompok 8 memiliki setidaknya 2 daftar di tangan mereka. Artinya, Su Xiao akan membuat setidaknya 2 daftar dalam 2 hari ini, agar ia tidak berada di posisi terbawah daftar. 4 hari dalam 2 hari, bahkan jika Wang Lei sendiri tidak yakin, apalagi Su Xiao yang berekor bangau ini. Apa taruhannya? Tanya Su Xiao. Sikap ini membuat Wang Lei sedikit terkejut. Bagaimana dengan 5.000 dolar? Wang Lei bercanda bahwa 5.000 yuan juga banyak uang bagi mereka. Su Xiao kehilangan 5.000 yuan di akhir bangau setiap bulan. Itu jelas melukai dagingnya. 5.000. Su terkekeh, menatap Wang Lei dengan sinis dan berkata, "Hanya 5.000. Tidak apa-apa. Kau ingin bertaruh denganku? Silakan keluar dan belok kiri. Jangan mengantarku pergi." Semua rekan kerja menatap Su dan tertawa terbahak-bahak. Apa 5.000 terlalu sedikit? Anak ini benar-benar bodoh dan gila. 20.000. Wang Lei tampak terpaku. Ia hanya merasakan ada api yang berkobar di dadanya. Jika ia tidak membodohi anak ini, maka ia bukanlah saudara dalam 8 kelompok. Ia kejam dan melipat gandakan harganya. Lagi pula, ia pasti akan untung, dan ia takut tidak akan untung. Su tertawa terbahak-bahak. Wang Lei masih berpikir Su tertawa karena takut, lalu menangis. "Bagaimana, konselor? Kalau begitu cepatlah minta maaf padaku. Lupakan saja. Layak menjadi saudara dalam 8 kelompok. 1 tembakan adalah 20.000. Jika kau mengagumiku, kau akan menjadi saksi." Su tersenyum, memandang rekan-rekannya di sekitar dan berkata. Rekan-rekan kerja tidak tahu obat apa yang dijual Su Xiaohulu, tetapi mereka tetap mengangguk. Dengan begitu, perjanjian perjudian mereka resmi terjalin. Apa? Tanpa kerja. Ketika suara teguran terdengar, orang-orang menciutkan leher dan buru-buru menundukkan kepala untuk sibuk. "Wah, kau akan kalah." Wang Lei mencibir dan tidak berbicara, tetapi Su Xiao mengerti maksudnya. Petik 2. "Haha, kau menangis di akhir bulan." Petik 2. Sue sangat malas sehingga ia mengangkat telepon dan keluar. Ketika tersambung, terdengar suara seorang gadis cantik. "Siapa Anda?" "Halo, Nona Su, begini. Saya Xiao Su, agen penjualan seri. Ketika saya melihat postingan Anda yang meminta rumah, kebetulan saya memiliki beberapa rumah yang sesuai dengan keinginan Anda. Saya tidak tahu apakah Anda punya waktu. Mari kita lihat rumah itu." Nada bicara Su Xiao lembut, dan tutur katanya juga sangat cakap. Sangat mudah untuk memenangkan hati orang lain. Pihak lain terdiam sejenak, lalu berkata, "Baiklah, Sue, saya bebas jam 9 besok pagi." "Baiklah, Bu Su, nanti saya kirim alamatnya ke ponsel Anda." Setelah telepon ditutup, Su Xiao menghela napas lega, mengusir rasa depresinya. Dengan kemampuan penjualannya sendiri, selama pelanggan bersedia melihat rumah, mustahil untuk kabur. Ini adalah kepercayaan diri, karena kemampuan mereka untuk meyakinkan. Jangan banyak bicara, lanjutkan panggilan berikutnya. Setelah panggilan telepon, Su Xiao hanya menunjukkan bahwa ia adalah perantara, dan pihak lain menutup telepon. Dalam hal ini, Su Xiao tidak depresi, kalau tidak, ya sudahlah. Sue tersenyum, menatap telepon, dan menyimpannya sambil tersenyum. Sore harinya, Su Xiao hampir selalu menelepon lagi, tetapi usahanya tidak sia-sia. 3 pelanggan ingin melihat rumah besok. Memikirkan hal ini, Su Xiao tertawa. Sepertinya ia sudah tahu bahwa ada 3 daftar yang harus dibuat. "Su Xiao, apa yang membuatmu begitu bahagia?"
Bab 3. Su tersenyum dan melirik ke samping. Ia melihat resepsionis berdiri sambil memegang gelas kertas. Gadis itu berwajah cantik, berwajah halus, dan tidak pilih-pilih. Kulitnya bisa terluka hanya dengan menjentikkan jari. Ia mengenakan pakaian formal, yang membuatnya semakin cakap. Senyum yang mengembang di sudut mulutnya membuat hatinya berdebar kencang. Wang Ying, bunga dari agensi Shirley, diam-diam diperhatikan banyak orang. Ketika mereka melihatnya berdiri, sosoknya yang sempurna membuat mereka tersipu tanpa sadar. Tatapan mereka mengelak dan bingung. Sepertinya mereka takut ketahuan mengintip. Semburan aroma tercium dalam napas, seperti anggrek lembah yang kosong, aromanya beriak di pikiran, ingin menikmatinya, tak ingin melepaskan diri. Su Xiao mengambil gelas kertas dan berkata sambil tersenyum, sebentar lagi pesanan datang. Apa kau tidak senang? Untuk Wang Ying, ia tidak bersembunyi, untuk gadis ini, ia sangat baik. Latar belakang keluarga yang baik dan hati yang baik memang standar terbaik untuk menjadi seorang istri. Namun, Su Xiao selalu merasa rendah diri terhadapnya di masa lalu. Namun sekarang berbeda. Di hadapan Wang Ying, tatapan Su Xiao berbeda dari sebelumnya. Sebaliknya, ia berbicara dengan percaya diri. Mata Wang Ying sedikit menyipit, lalu tampak tersenyum lagi. Ia berkata sambil tersenyum, aku akan mengucapkan selamat kepadamu terlebih dahulu. Setelah pesanan selesai, kamu bisa mentraktirku. Jangan khawatir, aku sedang bertengkar dengan Wang Lei. Aku akan mentraktirmu makan besar. Su Xiaozao menepuk dadanya dan meyakinkan bahwa ia menyadari tatapan iri Wang Lei. Ia tak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dan memberinya tatapan sinis. Petik 2. Bajingan, aku ingin kamu terlihat cantik. Wang Lei menggertakkan giginya, tampak muram, ragu sejenak, mengeluarkan ponselnya, dan mengirim pesan. Wang Ying menatap Su Xiao dengan penuh semangat. Mata indahnya bagaikan air. Jika mengingat kejadian sebelumnya, ia juga berpikir Su Xiao akan sangat terpukul. Tak disangka, Su Xiao tak hanya tak terpukul, tapi malah ceria, sehingga ia merasa lega. Benar. Seperti Su Xiao dan Wang Ying yang kukenal, ia tanpa sadar kembali ke pagi itu. Matanya mengantuk, tubuhnya berlumuran darah, tetapi ia bersikeras berlari ke rumah sakit dengan punggungnya. Itulah satu-satunya saat Su Xiao tidak tertidur lebih dari 2 jam. Aku khawatir si kutu buku ini lupa, kan? Wang Ying berpikir begitu, sudut mulutnya terangkat sedikit, mendengus, berbalik, dan pergi, meninggalkan Su Xiao yang tampak begitu cantik. Ada apa? Su Xiao bingung dengan sikap Wang Ying dan menggaruk kepalanya. Pantas saja wanita muda berubah, Anda tidak pernah tahu kapan dia akan menyerah. Su Xiaoting sangat tertekan. Dari mana dia memprovokasi Wang Ying? Dia bersumpah bahwa dia hanya melirik kelinci giok. Setelah minum air di gelas kertas, dia membuangnya ke tempat sampah. Su Xiao datang ke stasiun Liu Meili dan berkata, Saudari Liu, aku ingin kunci apartemen ini, dan apartemen ini, berikan aku perlindungan sumber kamar. Liu Meili tertegun ketika mendengar kata-kata Su Xiao, lalu dia berhenti dan berkata, Sue, aku tidak punya waktu untuk bertengkar denganmu. Perlindungan perumahan, tetapi untuk mencegah perantara lain merampok pelanggan, akan terbuka, hanya sangat mungkin menjadi satu, akan membuka perlindungan perumahan. Baru beberapa jam sejak dia memarahi Su Xiao. Apakah Su Xiao akan membuka perlindungan rumah? Ini bukan tentang mengolok-olok diri sendiri. Su Xiao tahu bahwa Liu Meili telah salah paham dan berkata, Saudari Liu, aku sungguh tidak sedang mencari masalah. Beberapa klien sudah setuju denganku untuk melihat rumah besok. Liu Meili menyela Su Xiao dengan lambaian tangannya dan berkata dengan tenang, memang bagus bagi klien untuk melihat rumah, tapi bukankah kau harus membuka perlindungan sumber daya rumah dengan terburu-buru? Bahkan para penjual tua itu pun tidak bisa menjamin 100% berhasil. Saudari Liu, jangan khawatir. Jika tidak berhasil, aku akan segera pergi, dan kau akan percaya padaku sekali ini. Su Xiao hampir mengangkat tangannya untuk bersumpah. Aneh rasanya ada yang menganggapnya, luar biasa, beberapa bulan yang lalu. Liu Meili menatap Su Xiao dengan serius. Melihat anak laki-laki itu tidak lagi bercanda, ia mengangguk, biarkan saja anakmu ribut, jangan mengecewakanku. Su Xiao sungguh tidak menyangka Liu Meili memiliki sisi seperti ini. Dia sedikit terkejut, tetapi dia mengangguk dan merasa lebih lega. Dengan beberapa kunci, Su Xiao meninggalkan perusahaan. Sebelum melihat rumah itu bersama pelanggan, agen mereka ingin melihat rumah itu sendiri dan bertemu dengan penjualnya. Semakin membaik. Setelah gelap, Su Xiao Cai pulang. Dia harus mengingat kelebihan dan kekurangan beberapa rumah. Dia tahu harga terendah yang mampu dibayar penjual dan siap menunggu pelanggan datang. Kembali ke rumah, sudah hampir jam 10.
Melihat rumah sewa lebih dari 10 meter persegi, Su tersenyum dan mengerutkan kening. Ketika dia punya uang, hal pertama yang harus dilakukan adalah pindah dari tempat ini. Cukup makan, mandi, dan tidur, mimpi malam yang indah. Keesokan harinya, Su Xiao mengenakan setelan baru dan melihat dirinya di cermin. Dia hampir menangis untuk dirinya sendiri. Ini bukan bualan Su Xiao. Dia memang tampan, tapi biasanya mengantuk dan tidak punya waktu untuk merawat diri, jadi biasanya terlihat agak lusuh. Saat berangkat kerja, dia membeli 2 setelan jas, 1 untuk kerja dan 1 untuk pelanggan. Setelah sekian lama, akhirnya dia mau memakai setelan jas ini. Setelah beberapa saat, Su Xiao pun berangkat. Setelah menekan kartu, Su Xiao langsung mengambil tas kerjanya dan meninggalkan perusahaan. Pukul 8.30, Su Xiao tiba di kedai kopi di luar kompleks Tianshui Jiayuan lebih dulu, menunggu dengan tenang. Setelah secangkir kopi pahit, sebuah mobil Cherokee merah kecil berhenti di luar. Pintu terbuka dan seorang wanita berpakaian kasual merah muda-muda turun. Wanita itu mendekati kedai kopi, mencarinya sebentar, dan akhirnya duduk di depan Su Xiao. Anda Nona Su. Nama saya Su Xiao, dan kontak telepon Anda adalah Su kecil. Su Xiao berdiri, mengulurkan tangannya, dan berkata sambil tersenyum. Wanita itu menatap Su Xiao sejenak, lalu perlahan mengulurkan tangannya dan menjabat tangannya. Lembut bagaikan batu giok, membuat orang terkesima, tetapi Su Xiao mudah didekati, tidak membuat wanita jijik. Namaku Su Qingsha. Panggil saja aku Suster Su. Su Qingsha memperkenalkan dirinya singkat. Suster Su, kamu mau minum apa? Tanya Sue sambil tersenyum. Tidak, aku tidak punya banyak waktu. Pergi dan lihat rumah sekarang. Su Qingsha menggelengkan kepala dan menolak. Ia bertindak dengan sangat terampil. Begitu ia muncul, ia langsung ke pokok bahasan. Baiklah, ayo kita pergi dan lihat rumah sekarang. Su mengangguk sambil tersenyum. Ia sudah tahu sesuatu tentang Su Qingsha di dalam hatinya. Setelah menguasai keterampilan penjualan tingkat menengah, kemampuannya dalam mengamati kata dan warna telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Dari setiap langkah Su Qingsha, Su Xiao menilai bahwa wanita ini tidak kekurangan uang, tetapi tidak ada rumah yang menjadi pusat perhatian. Begitu ada, ia tidak akan ragu untuk membelinya. Dengan cara ini, Su Xiao lebih percaya diri. Pesanan ini pasti akan berhasil. Bab 4. Tianshui Jiayuan terletak di kawasan yang makmur. Bisa dibilang setiap jengkal tanah bernilai setiap jengkal uang. Gedung yang Su Xiao kunjungi tak jauh dari kedai kopi. Letaknya persis di tikungan, menghadap jalanan yang membentang ke segala arah. Su Xiao berjalan di depannya dan memperkenalkan toko itu kepada Su Qingsha. Kak Su, ini toko yang bisa kubantu carikan. Lokasinya bagus dengan arus pengunjung yang ramai. Paling cocok untuk bisnis catering. Mengenai apa yang diinginkan pelanggan saat membeli rumah, inilah yang harus mereka pahami saat menjualnya. Baiklah. Begitu memasuki toko, aku merasakan kilatan cahaya di depan mataku. Dinding seputih salju, aula yang luas, ubin lantai Cheng Liang, dan dekorasi yang indah dan penuh atmosfer membuatku diam-diam memuji mereka. Su Qingsha ada di dalam toko, melihat-lihat. Di matanya, ia tak bisa menyembunyikan kepuasannya. Jelas sekali bahwa toko yang ia cari memang tepat untuknya. Di tengah toko, berdiri seorang wanita parubaya. Su Xiao menghampiri dan berkata, Saudari Wang, saya akan membawa pelanggan untuk melihat rumah ini. Saudari Wang, yang ditemuinya tadi malam, adalah penjual di toko itu. Lihat, rumahnya ada di sini. Bisakah kau melihatnya? Saudari Wang melirik mereka, lalu menundukkan kepala untuk merapikan kukunya. Saudari Wang berusia 40-an, tetapi penampilannya sangat terawat. Ia tampak seperti baru berusia awal 30-an. Ia mengenakan gaun biru dengan syal putih. Ia anggun dan elegan. Ia seharusnya menjalani kehidupan yang sangat mewah. Melihatnya seperti ini, Su Xiao langsung tahu bahwa ia tidak ingin tahu siapa pembelinya, dan ia tidak ingin terlihat membosankan, jadi ia mengurungkan niat untuk memperkenalkan Su Qingsha kepadanya. Saudari Su, mari kita lihat rumah ini dulu. Su Xiao berbalik dan menemukan Su Qingsha lagi. Su Qingsha mengangguk pelan dan tidak banyak bicara. Rumah itu sangat besar, setidaknya 500 meter persegi. Butuh waktu lama untuk menyelesaikannya. Su Xiao mengikutinya dengan tenang, dan hanya ketika dia bertanya barulah dia menjawab. Dalam pekerjaan ini, kita harus memperhatikan satu hal, yaitu, terlalu banyak yang hilang. Terutama Su Qingsha, jika kau terlalu banyak bicara dengannya, itu akan membuat pihak lain kesal. Sekitar 15 menit kemudian, Su Qingsha tiba-tiba berkata, lokasi, dekorasi, dan luas tokonya sangat bagus. Aku sangat puas. Jika harganya cocok, aku akan menyewa di sini.
Senyum cerah tersungging di wajahnya, dan kecantikannya semakin memukau. Jantung Su Xiao berdebar kencang. Wanita ini masih penuh pesona, tetapi deskripsinya menunjukkan kegembiraan yang tulus, dan ia jelas sangat puas dengan tempat ini. Kaksu, berapa harga yang terbayang di benakmu saat ingin menyewa toko ini, dan berapa harga tertinggi yang mampu kau bayar? Kau bisa memberitahuku batas bawahnya, agar saat aku membicarakan harganya, aku sudah punya gambarannya. Su Xiao tahu bahwa Su Qingsha sudah berniat membeli rumah, dan tidak akan memberinya terlalu banyak waktu untuk memikirkannya, jadi ia siap untuk segera menyelesaikannya. Xiao Su, berapa harga sewa bulanan yang diinginkan pemiliknya? Su Qingsha tersenyum tipis, dan kelicikan di matanya pun sirna. Kak Wang ingin menyewa lebih dari 150.000 yuan, kata Su sambil tersenyum. Xiao Su, kau juga ahli dalam penjualan. Menurutmu, apakah sewa toko ini 150.000 yuan per bulan mahal? Alis Su Qingsha sedikit berkerut, lalu bertanya. Kak Su, toko ini terletak di lokasi prima dengan banyak uang dan tanah. Lokasinya bagus dan areanya luas. Ada gedung perkantoran di sekitarnya. Arus pengunjung sangat stabil. Sangat cocok untuk bisnis catering. Harga 150.000 yuan tidak mahal. Su terkekeh dan tampak sangat tulus. Baiklah, Sue, aku akan menyewanya seharga 150.000 yuan sebulan. Setelah mendengar ini, Su Qingsha mengangguk dan tidak menawar. Perasaan dipercaya ini benar-benar menghangatkan hati Su Xiao. Umumnya, perantara akan berusaha menaikkan harga semaksimal mungkin, agar bisa mendapatkan komisi lebih banyak. Namun, Su Xiao mengutamakan pelanggan. Tidak masalah jika penghasilannya lebih rendah. 150.000 memang harga yang sangat rendah. Kak Wang dan Kak Su sudah melihat tampilannya. Mereka pikir semuanya baik-baik saja. Mereka bersedia menyewa di sini seharga 150.000 yuan. Su Xiao membawa Su Qingsha kepada Kak Wang. Saudari Wang dengan lembut menepuk-nepuk pinggangnya, menunjuk ke sofa, lakukan saja, 150.000 tidak masalah, hanya saja tidak tahu, Nona Su mau sewa berapa lama. 3 tahun. Su Qingsha berkata tanpa ragu, saudari Wang dan dia langsung cocok, dan mereka langsung tenang. Pada titik ini, Su Xiao akhirnya merasa lega. Dia tahu bahwa daftarnya sudah benar-benar stabil. Aku akan membuat kontrak setelah aku kembali dan menandatanganinya. Baiklah, ayo kembali ke perusahaan sekarang. Jika kalian berdua menandatangani kontrak, kalian akan merasa lebih aman. Su Xiao segera berkata. Su Qingsha dan saudari Wang mengangguk dan mengikuti Su Xiao kembali ke perusahaan. Wang Ying di meja resepsionis melihat Su Xiao datang bersama 2 orang dan diam-diam mengacungkan jempol. Su Xiao terlihat sangat manis. Melihat kedua orang ini, mata Suster Liu berbinar. Ia juga memahami isi daftar Su Xiao. Sekarang, baik pembeli maupun pemilik telah datang, artinya, mereka siap menandatangani kontrak. Anak ini bisa melakukannya. Benar-benar transaksi yang menguntungkan. Dalam hatinya, Liu Jie diam-diam terkejut dan menyambut mereka dengan senyuman. Ia membawa mereka untuk mengambil barang-barang yang dibutuhkan. 8 orang itu, beberapa di antaranya menatap Su Xiao dengan tatapan aneh. Tak seorang pun menyangka Su Xiao berhasil melakukan satu hal dalam waktu sesingkat itu. Hanya wajah Wang Lei yang memerah. Tadi, ia banyak bicara. Jika Su Xiao bisa menahannya, ia pasti akan memanggilnya ayah. Sekarang, ia menatap rekan-rekannya dengan tatapan aneh. Ia ingin mencari celah di tanah. Su Xiao segera mengetahuinya. Ia menatap Wang Lei sambil tersenyum dan berkata, Nak, kemarilah dan minta ayahmu untuk mendengarkan. Haha. Rekan-rekannya tertawa terbahak-bahak. Wang Lei menunjuk ke arahku dan berteriak, Su Xiao, jangan terlalu banyak menipu orang. Terlalu banyak menipu. Su menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata dengan nada meremehkan, kalau begitu kau benar-benar salah. Kalau aku benar-benar punya anak sepertimu, aku harus menamparmu sampai mati. Sue, kita lihat saja nanti. Wang Lei tak kuasa menahannya. Ia menepuk meja dan berjalan keluar dengan marah. Ia hanya tampak sangat malu. Sue, itu kau. Itu tidak benar. Senang sekali Wang Lei hancur di tanganmu. Rekan-rekan berkumpul dan bertanya pada Su Xiao dengan rasa ingin tahu, tetapi Su Xiao tidak menyembunyikannya. Ia menceritakan pengalamannya. Mengenai seberapa banyak yang bisa mereka pelajari, itu terserah mereka. Namun, perasaan seperti ini sungguh keren. Bab 5. Bocah bau, aku tidak bisa melihat. Apa kau selalu berpura-pura sebelumnya? Suster Liu berdiri di belakang Su Xiao dan menepuk punggungnya, tetapi Su Xiao terkejut. Tidak mungkin, Su Xiao menggelengkan kepalanya dan menyeringai pahit. Menatap mata Suster Liu yang curiga, ia hanya bisa berkata, mungkin aku baru saja tercerahkan.
Aku tidak terlalu peduli padamu. Pesanan pertama ini sangat penting. Aku akan menjagamu baik-baik dan berusaha sebaik mungkin untuk menyingkirkan Wang Lei. Ucapan kasar Liu Jie, sekali lagi menyegarkan pemahaman Su Xiao tentangnya, hanya bisa mengangguk, tidak lagi berkata. Selamat kepada tuanmu karena telah membuat pesanan pertama dalam hidupmu. 50 poin pengetahuan akan diberikan. Suara di otak membuat Su tersenyum sejenak, sibuk bertanya dalam hati. Sistem, apa yang bisa dilakukan 50 poin pengetahuan ini? Master, jika Anda memiliki 50 poin pengetahuan, Anda bisa mendapatkan undian. Pikiran saya tergerak, dan saya segera mulai mengundi. Ding dong, selamat atas perolehan Jet Kunedo tingkat lanjut oleh Master. Dalam sekejap, Su Xiao merasa seluruh tubuhnya berubah total. Ia hanya ingin berteriak sekarang. Petik 2. Aku mau 10. Untuk pesanan ini, Su Xiaoshuan telah menghitung bahwa ia setidaknya bisa mendapatkan komisi hampir 100.000, yang merupakan poin bagus untuk penjualan. Satu unit kecil menghasilkan uang dan satu unit besar menghasilkan banyak uang. Menjelang siang, Su Xiao mematikan komputer dan pergi ke meja resepsionis. Ia mengibaskan rambutnya dan berkata kepada Wang Ying, ayo, kakak Xiao, silakan makan siang. Wang Ying dengan lembut mengangkat rambutnya ke depan dahinya dan mengangkat senyum yang menyentuh di sudut mulutnya, bagus. Dengungan yang tidak nyaman terdengar, Wang Lei datang. Masuk dan melihat Wang Ying berdiri di samping Su Xiao. Rasa perih di matanya semakin menjadi-jadi. Nak, kamu mau makan siang? Wajahnya yang muram kembali ke posisinya, di balik suara itu, membuat Wang Lei terhuyung. Sial, aku lihat seberapa lama kamu bisa bersikap sombong. Wang Lei menggebrak meja dan membuat orang-orang di dekatnya ketakutan. Entah apa yang salah dengannya. Su Xiao membawa Wang Ying ke Hotel Laifu di lantai bawah. Makanan di sini lezat, tetapi harganya agak mahal. Su Xiao, ayo makan di tempat lain. Wang Ying sangat pengertian, dia juga tahu situasi Su Xiao. Jangan khawatir, pesanan pagi ini setidaknya 100.000 komisi, silakan makan atau tidak masalah. Su Xiao tidak peduli. Hari ini baru permulaan. Nanti, dia akan membuat lebih banyak pesanan, apakah Anda takut komisi berkurang? Wang Ying hanya tersenyum, tanpa mulut, seperti ini, diam dan acuh tak acuh, seperti bunga teratai pada umumnya, yang disukai banyak orang. Su Xiao dan Wang Ying duduk di dekat jendela. Wang Ying cantik dan menarik perhatian banyak pengunjung. Melihat Su Xiao, ia dipenuhi rasa cemburu. Setelah memesan beberapa hidangan favorit mereka, Su Xiao mengambil ponselnya untuk melihat-lihat bar, yang membuat Wang Ying sedikit marah. Pria ini benar-benar bodoh. Dia adalah wanita cantik yang duduk di hadapannya, dan dia masih sibuk bekerja. Tetapi dia juga tahu bahwa Su Xiao membutuhkan penampilan untuk membuktikan dirinya. Lagi pula, penampilannya sebelumnya terlalu buruk. Sudah terlambat. Makanan disajikan dengan cepat, dan mereka makan dengan gembira. Itu sangat menyenangkan, tetapi tak lama kemudian, kesenangan itu terganggu. Bos, gadis yang cantik. Beberapa gangster kecil masuk. Salah satu dari mereka melihat Wang Ying. Ada kilatan panas di matanya. Bos, yang terbaik. Yang lain juga, mata mereka berbinar. Begitu pengunjung melihat ke sini, mereka tahu ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Soal membantu. Apa kau tidak tahu? Gadis, hidangan yang buruk sekali. Pergilah dengan kakakku, dan dia akan membawamu ke tempat yang lebih baik. Hehe. Begitu Wang Qiang menyentuh kepalanya yang botak besar, ia tersenyum nakal dan meraih wajah Wang Ying. Gadis ini benar-benar yang terbaik. Kulitnya begitu berair sehingga ia seolah bisa mencubit air. Hatinya gelap dan dingin. Begitu tangannya terulur ke udara, ia ditangkap oleh tangan yang lain. Sialan, nak, kau tidak ingin hidup. Beraninya kau mengganggu gadis yang kusuka, tegur Wang Qiang. Su tersenyum sinis, kekuatan di tangannya sedikit meningkat. Tiba-tiba, Wang Qiang hanya merasa tulangnya akan patah. Mata harimau meneteskan air mata dan menggertakkan gigi mereka dan berteriak, ini rusak. Cepat lepaskan. Pergi. Su Xiao meremehkan, hanya mereka berdua, juga belajar yang lain untuk bergaul, kembali minum susu. Wang Qiang terhuyung mundur 2 langkah, menggosok pergelangan tangan yang sangat sakit, mata penuh amarah, meraung, beri aku limbah anak ini. Setelah mendengarkan kata-kata bos, adik laki-laki itu segera bergegas. Wang Ying menatap Su Xiao dengan sedikit khawatir. Su Xiao memberinya senyuman, aku bisa menangani hal-hal kecil. Begitu saya mencapai Jet Kunedo tingkat lanjut, seseorang datang ke pintu saya untuk berlatih. Betapa kerennya. Belum lagi, 1 pukulan.
Gangster kecil itu hanya merasakan bunga di depannya, kepalan sebesar karung pasir, langsung jatuh di hidungnya. Terdengar bunyi klik. Itu suara patah tulang hidung. Darah mengucur deras. Ia menjerit kesakitan dan jatuh ke tanah. Satu pukulan saja sudah cukup untuk menjatuhkan satu orang, dan para gangster kecil lainnya panik. Su Xiao tidak memperdulikan keterkejutan dan kemarahan mereka. Ia maju 2 langkah dan mengepalkan tinju serta telapak tangannya. Petik 2. Aku pantas mengganggu suasana makanku. Bang bang. Teriakan itu terus berlanjut. Wang Qiang menyaksikan adik-adiknya jatuh satu persatu, dan tenggorokannya bergulung tanpa sadar. Apakah ia masih manusia? Ketika ia kembali, ia mendapati Su Xiao Zeng menatapnya dengan tatapan buruk. Pup! Wang Qiang berlutut di tanah dan menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Ia memohon ampun dan berkata, "Kakak, adikku punya mata dan tidak tahu taisan. Tolong lepaskan aku seperti kentut. Membiarkanmu pergi." Su Xiaomei membentak, melihat sekeliling, dan berkata, "Kau menghancurkan tempat ini seperti ini, mau pergi?" Wang Qiang berkata, "Nima, apa ini yang kau lakukan? Tapi jika kau memberinya 10 keberanian lagi, dia tidak akan berani mengatakannya." "Jangan khawatir, Kak. Kita akan membayarnya." Masih di jalan, Su mengangguk sambil tersenyum, menoleh, dan berkata kepada Wang Ying sambil tersenyum, "Ayo pulang." Wang Ying mengangguk dan berdiri. Wang Qiang dan yang lainnya buru-buru membiarkan mereka berdua pergi. Setelah mereka berdua berjalan cukup jauh, seorang adik laki-laki bangkit, menutupi pangkal hidungnya yang patah, dan berkata dengan nada kesakitan, "Kak, ini dia." Sebelum dia selesai berbicara, Wang Qiang menamparkan wajahnya. "Sialan, apa lagi? Kau bisa memprovokasi orang seperti itu." Tatapan Wang Qiang melayang. Adik laki-laki itu mengikuti pandangannya. Tiba-tiba, matanya membeku dan dia menghirup udara dingin. Entah kapan retakan di dinding itu adalah segel tinju. Baru kemudian mereka menyadari bahwa Su Xiao telah melepaskan tangannya. Kalau tidak, mereka masih bisa berdiri di sini dan berbicara. "Aku tidak bisa melihatnya. Kau benar-benar menyembunyikannya." Sambil berjalan di jalan, Wang Ying tiba-tiba berkata sambil tersenyum. "Itu tidak benar. Bagaimana kalau kutunjukkan lain kali?" Senyum Su tidak sopan, baru saja selesai berbicara, telepon genggamnya tiba-tiba berdering. Bab 6. Ketika saya selesai berbicara, terdengar suara seorang pria. "Sue, sekarang saya di kedai kopi yang lebih baik. Cepat ke sini." Su tersenyum dan melihat arlojinya. Masih ada 2 jam lagi sebelum waktu yang ditentukan. Ia tahu bahwa pelanggan telah mengubah waktu untuk sementara. Saat ini, ia tidak boleh mengeluh. "Tuan Zhou, tunggu sebentar, saya akan segera ke sana." Kemudian, Su Xiao berkata kepada Wang Ying, dan bergegas ke Tian Sui Jiayuan. "Tuan Zhou, saya Xiao Su. Maaf atas keterlambatannya." Su Xiao menghabiskan waktu tersingkatnya, tiba di kompleks Tian Sui Jiayuan di luar kedai kopi. Meskipun pelanggan berubah pikiran, Su Xiao tetap menanggung kesalahannya sendiri, yang dengan mudah memenangkan hati pelanggan. Sambil tersenyum, Tuan Zhou melembutkan wajahnya yang dingin dan berkata, "Tidak apa-apa. Ayo kita lihat-lihat rumah dulu." Su Xiao mengangguk. Begitu masuk, ia melihat wanita di samping Tuan Zhou. Dengan beberapa tatapan mata yang sederhana, Su Xiao mengerti mengapa Tuan Zhou tiba-tiba mengubah waktu. Salah satu alasan utamanya adalah wanita ini. Sepertinya kita harus bekerja keras untuk wanita ini agar tagihan ini bisa tercapai. Su tersenyum diam-diam dan mengangguk, "Baiklah, saya akan mengantar Anda ke sana sekarang." Membuka pintu, Su Xiao berkata, "Tuan Zhou, sesuai permintaan Anda, saya telah menemukan 3 rumah berkualitas tinggi untuk Anda. Jendela di sini menghadap ke selatan dan menghadap ke taman hutan. Tidak ada suara bising sama sekali. Sangat sesuai dengan kebutuhan Anda." "Tuan." Zhou hanya mengangguk kecil. Su Xiao melanjutkan, "Di malam hari, saya menikmati secangkir teh, membaca buku terkenal, dan melihat pemandangan indah di luar jendela." Dengan mengamati Tuan Zhou dengan saksama, ia mengetahui minat dan hobinya. Benar saja, ketika Su Xiao mengatakan itu, Tuan Zhou tidak lagi acuh tak acuh seperti sebelumnya, dan beberapa pikiran muncul di antara alisnya. Namun tak lama kemudian, Tuan Zhou mengerutkan kening dan menatap wanita yang sedang melihat-lihat rumah itu. "Apakah ini kakak ipar Anda?" Su Xiao memanfaatkan kesempatan itu dan bertanya sambil tersenyum. Tuan Zhou mengangguk. Su berkata sambil tersenyum, "Kakak ipar, rumah seperti apa yang kamu suka?" "Saya tidak punya persyaratan khusus untuk rumah ini, tapi bagaimana dengan Feng Shui rumah ini?" Wanita itu mengucapkan kata yang sangat aneh, tetapi Su Xiao mencatatnya. "Feng Shui." Melihat sekilas,
Saya melihat senyum tak berdaya Tuan Zhou. Su Xiao tiba-tiba menyadari bahwa memang begitulah adanya. Saya khawatir wanita ini orang yang percaya tahayul, dan dia sangat teliti tentang pola Feng Shui rumah ini. Tapi bagaimana Su Xiao bisa memahami ini? Soal Feng Shui, aku tidak akan. Dengan keterampilan penjualan tingkat menengah, Su Xiao tahu cara memikat hati pelanggan. Karena tidak berhasil, itu hanya omong kosong belaka. Kakak ipar itu, kau benar-benar bertanya pada orang yang tepat. Rumah ini memiliki pola Feng Shui dan berpotensi mendatangkan uang. Jika kau tinggal di sini dalam waktu lama, uang akan datang tanpa diundang. Lihat, aliran sungai di seberang jalan berkelok-kelok seperti naga air, tetapi naga air itu akhirnya berbalik. Bukankah ini berarti uang tidak akan bocor keluar? Sial, aku hampir percaya. Su Xiao menatap wanita itu dan mengangguk berulang kali. Dia sangat senang. Dia hanya bicara omong kosong. Cukup masuk akal. Wanita itu sudah mempercayai setengahnya. Dia menoleh ke Tuan Zhou dan berkata, Lao Zhou, undang ahli Feng Shui untuk datang dan melihat besok. Jika benar-benar sama dengan yang dikatakan Xiao Su, ayo kita beli rumah ini. Ahli Feng Shui. Su tertawa terbahak-bahak. Jika benar-benar mengundang ahli Feng Shui untuk datang, tetap saja tidak bisa menunjukkan cara bicara yang sembarangan kepada ahli itu. Jika ini membuka tabir, dia tidak akan bisa. Baiklah, terserah padamu. Kata-kata Tuan Zhou membuat Su tersenyum dingin di dalam hatinya. Xiao Su, kau sangat menguasai Feng Shui. Seharusnya kau mengenal ahli gemuk dari Hongqiao. Kata-kata wanita itu selanjutnya membuat Su tersenyum. Kemudian dia bertanya dengan tidak percaya, kakak ipar, apakah ahli gemuk itu bernama Zhou Yichai? Ya, itu dia. Xiao Su, kau benar-benar mengenal Master Pang. Besok aku akan mengundangnya untuk datang dan belajar Feng Shui. Su Xiaole, benar-benar dia, hatinya yang awalnya terpendam, benar-benar hancur. Ahli gemuk di antara para wanita itu adalah teman kuliah Su Xiao. Dia adalah dewa. Dia berkeliaran di bawah jembatan layang setiap hari ketika tidak ada pekerjaan. Apalagi membuatnya terkenal. Setidaknya banyak orang di daerah ini yang tahu namanya. Lian-Lian mengangguk dan mengantar mereka pergi sambil tersenyum. Dua rumah kosong lainnya tidak berguna. Keluarkan ponselmu dan hubungi si gendut. Bagaimana kau ingat meneleponku? Senin hanya kebetulan bertanya. Gendut, begini. Su Xiao mengulanginya. Jangan khawatir, semuanya tanggung jawabku, tapi kau bisa. Sepertinya kau baik-baik saja akhir-akhir ini. Ujung telepon yang lain hening sejenak. Senin lalu, dia bertanya, Su Xiao, ada pesta teman sekelas nanti malam. Pesta teman sekelas. Aku sama sekali tidak tertarik dengan ini. Acara kumpul-kumpul teman sekelas zaman sekarang telah berubah selera dan menjadi ajang pamer orang-orang sukses. Lupakan saja. Sebelum Su Xiao selesai bicara, ia menyela saya pada hari Senin dan berkata, terserah kamu mau pergi atau tidak. Malam ini, kita ada di Hotel Golden Bank. Telepon saja aku. Setelah menutup telepon, Su Xiao kembali ke kantor. Saat itu, Wang Ying ragu sejenak sebelum menghampiri saya dan berbisik, Su Xiao, bisakah kamu menemaniku ke pesta nanti malam? Pesta. Menatap mata Su Xiao yang bingung, ia segera menjelaskan. Su tersenyum. Bibi Wang Ying harus memperkenalkannya kepada seseorang. Kali ini, ia tak bisa menghindarinya. Wang Ying ingin dia berpura-pura menjadi pacarnya. Oke, tidak masalah. Su Xiao tanpa ragu langsung setuju. Ia tidak punya hati untuk Wang Yi. Itu mustahil. Ikut aku sepulang kerja dan beli 2 set pakaian. Wang Ying menatap saya dan berkata. Bagaimana perasaanmu seperti wajah pucat kecil? Su tersenyum dan menyentuh pipinya. Su hanya mengangguk. Dia tidak tahu bahwa keluarga Wang Ying tidak sederhana. Mengenakan pakaian formal bisa meninggalkan kesan yang baik padanya. Hanya saja kita berpura-pura. Apa pentingnya? Wang Ying menatap Su Xiao Fei Xiao dan melihat dirinya sendiri. Dia tersipu dan mendorongku, apa yang kau lihat? Jangan terburu-buru bekerja. Haha. Su Xiao Xiao, di sebelah Wang Lei tidak berselera. Yin yang berkata dengan aneh, benar-benar seekor kodok ingin makan daging angsa. Petik 2. Apakah kau mengatakan itu tentang ayah? Su Xiao tidak marah dan berkata bahwa orang ini selalu merasa lebih unggul daripada yang lain. Di mana dia merasa lebih unggul? Wah, ini hampir akhir bulan. Kau hanya punya 1 tagihan. Aku masih menunggu 20.000 yuanmu, kata Wang Lei dengan percaya diri. Pesanan pertama Su Xiao memang lompatannya, tetapi dia juga memiliki 2 pesanan besar bulan ini. Orang ini hanya beruntung. Tidak akan lama. Sekarang aku ragu apakah kamu bisa mendapatkan 20.000 jika kamu kalah.
Su Xiao berbalik dan menatapnya dengan curiga, lalu berkata, lagi pula, kamu tidak mengakui apa yang kamu katakan sebelumnya. Kurasa uangnya tergantung. Wang Lei tahu apa yang dia bicarakan. Wajahnya memerah. Dia tidak tahan. Su Xiao selalu mengatakan sesuatu tentang itu, sialan, jika kamu tidak memberiku warna untuk dilihat, bisakah kamu masih menempelkan hidungmu di wajahmu? Katanya, tinju besar, ke arah senyum Su. Bab 7. Wang Lei bertubuh tinggi dan sering berolahraga. Ketika ia berada di sana, orang-orang akan merasa tertekan. Tubuh Su Xiao kurus. Begitu ia melihatnya, ia tahu bahwa ia bukanlah lawan Wang Lei. Anak ini benar-benar ketakutan, dasar sampah. Wang Lei menatap Su Xiao yang duduk di stasiun, tersenyum tak bergerak, jejak penghinaan terpancar di matanya. Melihat tinjunya mengenai wajah Su Xiao, ia pun tertahan. Telapak tangan Su Xiao yang tidak lebar menghentikan tinju Wang Lei yang besar. Sekeras apapun Wang Lei mencoba, ia tidak bisa bergerak maju. Banyak rekan mereka memejamkan mata dan tampaknya tahu nasib Su Xiao yang menyedihkan. Ketika mereka mendengar teriakan di sekitar, mereka membuka mata dan menyadari bahwa itu sama sekali berbeda. Nak, lepaskan aku. Dahi Wang Lei penuh dengan urat biru, tetapi ia tidak bisa menarik tinjunya sama sekali. Ia hanya bisa meraung ke arah Su dengan senyum kejam. Lepaskan. Kau bilang begitu. Sue mengangguk sambil tersenyum, tangan kanannya sedikit mengendur. Bang! Tangan Su Xiaosong tiba-tiba mengendur. Wang Lei mengepalkan tinjunya dengan keras. Tiba-tiba ia jatuh ke belakang dan menghantam meja. 3 atau 4 komputer jatuh menimpa meja. Melakukannya denganku. Aku akan membunuhmu. Ketika Su Xiao melihat kejadian ini, sorot mata dingin melintas. Liu Meili tertarik dengan apa yang terjadi di sini. Ia menghampiri dengan wajah dingin dan berkata dengan marah, katakan padaku, ada apa? Kakak Liu, begini. Wang Lei hanya ingin memukul Su Xiao. Su Xiao hanya menghalanginya, lalu Wang Lei jatuh ke tanah. Semua komputer ini dijatuhkan ke tanah oleh Wang Lei. Tidak, aku juga melihatnya. Wang Lei yang memulainya. Ya, aku juga mendengarnya meminta Su Xiao untuk melepaskannya. Setelah Su Xiao pergi, Wang Lei membuat tempat ini seperti ini. Petik 2. Sebelum Su Xiao berbicara, rekan-rekan lainnya mulai berbicara. Benar saja, setelah mendengarkan Liu Meili, wajahnya sangat buruk. Melihat Wang Lei, dia berkata, jika Anda merusak properti perusahaan, Anda harus pergi ke Departemen Keuangan untuk membuat kompensasi sendiri. Bersikap baiklah padaku, kalian semua. Dengan jahat menunggu Su untuk tersenyum, Liu Meili melangkah dengan langkah yang tajam, patah-patah pergi. Su Xiao, kau meniduriku. Mata Wang Lei akan terbakar. Dia ingin menelan Su Xiao hidup-hidup. Apakah kamu sakit? Su tersenyum polos dan menatapnya, membiarkan kemarahan Wang Lei berhenti di hatinya. Wang Lei mematahkan giginya dan harus menelannya. Itu adalah tangan pertamanya, dan itu juga tangannya yang disebut Su Xiaofang. Sialan, Su Xiao. Kalau aku tidak membunuhmu, aku tidak akan memanggilmu Wang Lei. Sambil berjalan, Wang Lei memukul-mukul tembok dan menunjukkan giginya yang kesakitan. Sepulang kerja, Wang Ying dan Su Xiao pergi bersama. Di tengah perjalanan, Wang Ying tak kuasa menahan tawa dan berkata, hari ini, kau sangat marah pada Wang Lei. Dia yang meminta. Salahkan aku. Su Xiao mengangkat bahu acuh tak acuh. Beberapa komputer tidak ada apa-apanya. Di akhir bulan, Wang Lei merasa sakit. Wang Ying menarik Su Xiao ke pusat perbelanjaan terdekat dan mendekati toko Versas. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, ada yang bisa saya bantu? Pelayan toko itu menghampiri sambil tersenyum. Kualitas pelayan toko sangat tinggi. Mereka tidak menunjukkan emosi lain karena pakaian Anda. Ini jauh lebih baik daripada toko lain. Bantu dia memilih 2 pakaian formal, kata Wang Ying dengan nada datar. Ikuti saya, Tuan. Pelayan toko itu tertawa dan melambaikan tangan untuk menuntut. Beberapa menit kemudian, ketika Su Xiao keluar lagi, beberapa pelayan toko langsung berteriak. Wah, tampan sekali. Andai saja aku punya pacar setampan itu. Siapa bilang Sue tidak bisa jadi santapan? Berdiri saja, aku tidak akan membunuhnya. Mendengarkan suara-suara di sekitarnya, Sue tersenyum kecut, agak berlebihan. Wang Ying menghampiri dan menatap mata Su Xiaomei. Postur tubuhnya yang tegak dan garis-garis tegasnya dengan sempurna memancarkan pesonanya. Alisnya yang tajam, bintang-bintangnya, hidungnya yang mancung, bibir tipisnya, wajahnya yang tirus, terutama rasa percaya diri Su Xiao, sangat mengesankan. Ada apa? Ada yang salah. Su tersenyum dan menyentuh wajahnya. Ia menatap Wang Ying dengan curiga. Tidak, tidak buruk.
Wang Ying berpura-pura tidak ada apa-apa, menepuk bahu Su Xiao, dan berjalan ke kamar ganti. Ketika Wang Ying keluar dari kamar ganti, Su Xiao hanya merasa napasnya tersengal-sengal, dan kakinya terpaku di tempat, menatap keindahan di depannya. Gaun hitam itu, di bawah cahaya lampu, memancarkan cahaya yang anggun dan elegan. Wajah Wang Ying yang memukau semakin luar biasa di balik gaun bak putri ini. Bagaikan peri yang jatuh ke dunia. Suaranya begitu nyata. Bodoh, bodoh. Wang Ying menghampiri Su Xiao, mengulurkan tangan gioknya, dan menjabatnya di hadapannya. Saat itu, Su Xiao Cai tersadar kembali, menyeka air liur yang tak ada di sudut mulutnya, lalu tersenyum konyol. Apa yang kau lakukan? Ayo pergi. Wang Ying mengulurkan tangannya dan berkata kepada Su Xiao. Su tertawa dan bercanda, ya, putriku yang cantik. Setelah menggesek kartu, mereka pergi, hanya meninggalkan sekelompok pegawai bermata cerah yang tak bisa tenang untuk waktu yang lama. Su Xiao mengendarai BMW milik Wang Ying ke Hotel Jinan. Ketika Wang Ying memberitahu Su Xiao tentang lokasinya, Su Xiao tertegun. Tak disangka, hal itu terjadi. Mereka keluar dari mobil dan langsung menarik perhatian banyak orang. Pria tampan dan wanita cantik itu berdiri berdampingan, bagaikan pasangan yang serasi. Begitu sampai di lantai 4, Wang Ying tiba-tiba berkata, Su Xiao, tunggu aku di sini, aku akan ke kamar mandi. Baiklah. Su Xiao mengangguk pelan dan berdiri menunggu. Pada saat ini, sebuah suara mengejutkan tiba-tiba terdengar di sampingnya. Su Xiao, aku tahu kau datang. Kemudian, sebuah tubuh besar mendekat dan memeluk Su erat. Pria gendut, lepaskan, aku akan mati. Su tertawa dan melebih-lebihkan, dan pria gemuk itu memarahi, kentut, saudara gendut ini telah kehilangan banyak berat badan akhir-akhir ini. Su tertawa dan menatapnya. Pria gemuk ini seperti ini tidak peduli seberapa kurusnya dia. Oh, kiamat bangau juga akan datang. Suara sarkasme datang. Beberapa pria dan wanita muda datang dan menatap mereka dengan jijik dan penghinaan di mata mereka. Itu bukan urusanmu. Ban Hua dan Qin Yue mengundang kami ke sini. Mengapa kalian punya pendapat? Lubang hidung pria gemuk itu menatap ke langit dan berkata dengan bangga. Zhang Gaoquan berdiri, menatap mereka dan berkata dengan sinis, benar. Kalau Qin Yue mengundang kalian berdua, aku khawatir kalian berdua tidak akan bisa menghabiskan seluruh hidup kalian di tempat seperti ini. Ngomong-ngomong, ini pacarku, Fang Shui. Setelah itu, ia memeluk wanita cantik di sampingnya, tampak sangat puas. Su Xiao, maaf membuatmu menunggu. Suara jernih itu terdengar, semua orang menoleh. Zhang Gaoquan menatap dengan mata besar, penuh gairah, dan tatapannya yang menakjubkan ke arah orang yang datang. Bab 8. Segera melepaskan Fang Shui, Zhang Gaoquan menunjukkan senyum yang menurutnya sopan, lalu menghampiri Wang Ying. Nona cantik, bolehkah aku menikmati makan malam bersamamu? Suara Zhang Gaoquan begitu memikat. Ia mengulurkan tangan dan menatap Wang Ying sambil tersenyum. Matanya tampak berbinar. Ditambah dengan wajahnya yang semakin tampan, taktik ini telah dicoba berulang kali. Fang Shui marah, tetapi tidak mudah untuk menyerang. Ia juga tahu identitas Zhang Gaoquan dan ingin tetap bersamanya. Saat ini, ia tidak boleh membuatnya marah. Maaf, aku punya pacar. Wang Ying tersenyum dan menolak. Kemudian ia berjalan menghampiri Su Xiao, merangkul lengannya, dan berkata, sayang, ayo cepat pergi. Zhang Gaoquan tercengang, Fang Shui tercengang, dan beberapa pemuda lain yang mengikuti Zhang Gaoquan juga tercengang. Apakah wanita cantik ini pacar Su Xiao? Zhang Gaoquan hanya merasa wajahnya panas. Ia baru saja memamerkan pacarnya kepada Su Xiao. Ia menatap Fang Shui dan Wang Ying. Mereka sama sekali tidak setara. Namun tak lama kemudian, Zhang Gaoquan tersadar. Su Xiao memang orang miskin. Bagaimana mungkin ia bisa dibandingkan dengan dirinya sendiri? Memikirkan hal ini, ia merasa jauh lebih baik. Ia melangkah maju dan berkata kepada Wang Ying, aku lupa memperkenalkan diri. Namaku Zhang Gaoquan dan ayahku Zhang Tianshui. Nima, bagaimana mungkin aku merasa ayahku Li Gang? Su terkekeh, memeluk Wang Ying, dan berkata, apa kau tuli? Apa kau tidak mendengar kami? Anjing yang baik tidak akan menghalangi, oke. Wajah Zhang Gaoquan sedikit muram. Su Xiao berani mengatakannya. Haha, itu hal yang baik. Kalau kau tidak minggir, dia terlihat seperti anjing nakal. Pria gemuk itu tertawa, menghampiri dan menepuk bahu Su Xiao, lalu berkata, wah, aku tidak bisa melihatnya. Wajah Wang Ying memerah dan tampak lebih menarik. Melihat penampilannya yang genit, Zhang Gaoquan semakin marah. Su Xiao, dasar pecundang, tidak pantas mendapatkan wanita secantik itu.
Zhang Gaoquan masih ingin bicara. Su Xiaoyi mendorongnya dan berkata kepada Wang Ying, sayang, ayo pergi sekarang. Jangan biarkan bibi kita menunggu. Dengan kekuatan yang luar biasa, Zhang Gaoquan mundur beberapa langkah, langsung terduduk. Lucu sekali. Pria gemuk itu tertawa 3 kali, mendorong pintu, dan masuk ke kamar pribadi. Zhang Gaoquan menatap ke arah Su Xiao pergi, matanya penuh amarah. Gaoquan, kau baik-baik saja. Fang Shui segera menghampiri dan membantunya berdiri. Pop. Fang Shui menutupi pipinya dengan tak percaya. Ia tidak tahu mengapa Zhang Gaoquan memukulinya. Pergi sana, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Zhang Gaoquan tidak mengatakan bahwa sebelumnya ia menganggap Fang Shui agak cantik, tetapi setelah bertemu Wang Ying, Fang Shui benar-benar brengsek. Fang Shui menutupi wajahnya dan pergi. Zhang Gaoquan berdiri, mengeluarkan ponselnya, menelepon, menutup telepon, lalu tersenyum muram, Su Xiao, aku ingin memberitahumu konsekuensi karena telah menyinggungku. Terbayang wajah cantik Wang Ying, matanya penuh dengan kecabulan. Su Xiao memeluk Wang Ying dan berjalan ke sebuah bilik. Wang Ying berkata dengan suara rendah, ingat apa yang kukatakan, tapi jangan muncul. Jangan khawatir, sayangku. Aku mengingatnya dengan sangat baik, kata Sue sambil tersenyum. Bau tak tahu malu, siapa kekasihmu? Wajah cantik Wang Ying memerah, pria ini juga disebut kecanduan, benar-benar ingin cantik. Su Xiao terkekeh, mendorong pintu dan masuk. Di dalam bilik, duduk seorang wanita cantik, dan seorang pria muda tampan berkilau dengan gel rambut. Xiao Ying datang, cepat duduk. Wang He melihat Wang Ying, berdiri dan menariknya ke sampingnya. Su Xiao mengabaikannya. Su Xiao tidak merasa malu, jadi dia mencari tempat duduk. Melihat Wang Ying, Hulian duduk tegak, menatap Wang Ying dengan mata berbinar, dan berkata sambil tersenyum, Bibi He, ini Xiao Ying. Cantik sekali. Kemudian dia menatap Wang Ying dan berkata, Xiao Ying, perkenalkan diri. Juan baru saja kembali dari Stanford. Wang Ying menatap dingin, panggil saja aku Wang Ying, kita tidak begitu akrab. Kemudian, dia menoleh ke Wang He dan berkata, Bibi, perkenalkan. Ini pacarku, Su Xiao. Begitu kata-kata pacarnya terucap, wajah Hulian memucat dan menatap Wang He dengan penuh keraguan. Wang He juga tertegun, bertanya, Xiao Ying, bagaimana mungkin aku tidak tahu kamu punya pacar? Dia menatap Sue dari atas ke bawah, tersenyum curiga. Hulian segera merespons dan berkata sambil tersenyum, Bibi He, mungkin Xiao Ying tidak terbiasa dengan situasi seperti ini, jadi dia mencari yang palsu. Begitu barang palsu itu diekspor, raut wajah Wang He yang buruk rupa pun membaik. Ia menatap Su dan berkata, berapa uang yang Xiao Ying berikan padamu untuk berpura-pura menjadi pacarnya? Aku akan memberimu 2 kali lipat. Keluar dari sini. Bibi, apa yang kau bicarakan? Wang Ying tampak kesal, tetapi menatap Su Xiao. Su Xiao mencondongkan kursi, memeluknya, lalu mencium wajahnya, lalu dia berkata, sayang, bibimu tampaknya punya prasangka buruk terhadap kita berdua. Wang Ying tidak menyangka Su Xiao akan menyerangnya secara tiba-tiba. Wajah mungilnya memerah dan hampir meneteskan air. Ia malu dan ragu-ragu. Ia tidak bisa bicara. Gigi Julian hampir patah, dan wajah tampannya sedikit berkerut. Wajah Wang He juga memucat. Jelas, tanpa diduga, Wang Ying ternyata punya pacar di luar sana. Aku tidak tahu di mana Tuan Su. Hulian menarik napas dalam-dalam dan menahan api kecemburuan di hatinya. Aku tidak bisa bicara tentang Gao. Aku hanya seorang salesman di perusahaan seri. Kata Su sambil tersenyum. Ia menatapnya dengan dingin dan berkata dalam hatinya. Xiao Biao, goyangkanlah hatiku bersamaku. Aku tidak ingin membunuhmu. Ternyata hanya penjualan. Aku baru saja memulai perusahaan. Mendengar ini, wajah Hulian penuh dengan kebanggaan. Ia tidak memperhatikan Su Xiao. Mengapa ia harus bertengkar dengan dirinya sendiri? Bab 9. Mendengar Hulian mengatakan bahwa ia mendirikan perusahaan, Su Xiao tidak menyangka sebelumnya. Ia mengira itu hanyalah generasi kedua orang kaya biasa, tetapi sekarang tampaknya tidak sesederhana itu. Namun, itu tidak masalah. Dengan keterampilan penjualan tingkat menengah, ia fasih dan selalu berpikir lebih cepat daripada yang lain. Saya yakin tidak masalah mempermainkan orang ini. Saya tidak menyangka Tuan Hu masih seorang bos. Senang bertemu Anda. Sue tersenyum dan tidak banyak bergerak karena ada bos di depannya. Wang He tidak berbicara, tetapi Su Xiao dapat melihat bahwa yang ia tuju adalah Hulian, yang disebut-sebut sebagai bos perusahaannya sendiri. Saudara Su Xiao, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Saya akan memberi Anda 1 juta yuan. Bagaimana kalau mengembalikan Wang Ying kepada saya? Ngomong-ngomong,
saya akan memberi Anda villa pribadi di pusat kota dan mobil sport yang bagus. Bagaimanapun, Julian adalah seorang pengusaha. Ia langsung ke pokok permasalahan tanpa ragu. Harga yang ia tawarkan cukup untuk membuat siapapun yang hanya memiliki pekerjaan biasa pun pindah. Dan Su Xiao pun mengakui bahwa kondisi ini sangat menarik. Wanita macam apa yang tidak punya uang, mobil, dan rumah? Namun Su Xiao tidak terlalu tertarik dengan hal-hal ini. Dengan perpustakaan penuh waktu, ia dapat mengembangkan dirinya dalam segala hal dengan terus menyelesaikan tugas. Hanya masalah waktu sebelum Anda memiliki wanita cantik dan keluarga kaya. Tugas sistem, buat pihak lain percaya dengan tindakan nyata, beri hadiah 50 poin pengetahuan. Su Xiaozeng sedang memikirkan cara menjawab telepon. Tanpa diduga, perpustakaan tiba-tiba mengeluarkan tugas, yang sepenuhnya sesuai dengan situasi. Tampaknya sistem yang disebut itu juga sangat khusus. Dalam hal ini, Su Xiao memiliki tujuan. Demi 50 poin pengetahuan, ia bisa dianggap menyerah. Tuan Hu, saya akui bahwa keluarga Anda sangat kaya, dan saya mengagumi Anda memiliki perusahaan sendiri, tetapi bagaimanapun juga, Wang Ying dan saya akan bersama. Apakah tidak bermoral jika Anda tiba-tiba memotong di tengah, kata Su sambil tersenyum. Pada saat yang sama, ia meraih tangan Wang Ying dan meletakkannya dengan lembut di atas meja. Mereka saling bertautan. Mereka tampak persis seperti sepasang kekasih yang sedang jatuh cinta dan berniat untuk mengikat janji seumur hidup. Harus diakui, tangan Wang Ying panjang, putih, dan sangat lembut. Seolah-olah ia sedang memegang bola kapas, dan ia tidak berani mengerahkan terlalu banyak tenaga. Melihat pemandangan ini, wajah Julian tiba-tiba menjadi gelap. Ia tidak berencana untuk melakukannya dalam hati. Ia tidak menyangka Su Xiao akan tetap diam, yang juga di luar dugaannya. Namun, itu tidak masalah. Julian, yang memiliki latar belakang yang kuat, dapat menawarkan lebih banyak persyaratan. Tepat ketika ia hendak berbicara, ia tiba-tiba dihentikan oleh Wang He, yang duduk di sampingnya. Sue tertawa, kan? Kau bilang kalian berdua benar-benar bersama, jadi aku berani bertanya, bagaimana kondisi keluargamu? Meskipun tidak ada yang salah dengan masalah cinta dan lingkungan hidup yang baik untuk satu sama lain, menurut Su Xiao, Wang He punya sesuatu untuk dikatakan, jadi lebih baik berhati-hati. Ketika dia datang ke sini, Su Xiao mendengar Wang Ying menyebutkan bahwa Wang He juga berasal dari keluarga kaya. Bisa dibilang dia terlahir dengan mahkota yang sangat mewah. Di masa mudanya, karena konflik kepentingan, Wang He berkonflik dengan pemilik keluarga Wang, sehingga dia tidak disukai oleh keluarganya untuk waktu yang lama, jadi dia keluar untuk berjuang sendiri. Sekarang dia dalam masalah. Pesta ini sebenarnya adalah pesta ulang tahun bibinya. Mustahil mengadakan pertunjukan sebesar itu di hotel semewah itu tanpa $2 di tangan. Yah, aku terlahir di keluarga biasa, dan aku tidak punya uang di rumah. Orang tua saya karyawan biasa, jadi saya bisa hidup dengan baik. Su tertawa. Sejujurnya, keluarganya memang sangat menentangnya ketika ia menjadi seorang salesman. Namun, ketika anaknya sudah besar, ia memiliki ide-idenya sendiri, yang membuatnya berani keluar dan membuat terobosan. Mengetahui bahwa pengalaman hidup Su Xiao biasa saja, senyum Wang He tampak agak tertahan. Kemudian ia bertanya, bagaimana kabarmu di sana? Apakah penghasilanmu stabil? Hanya seorang salesman biasa. Upahnya minimum. Jika ia punya daftar belanja, ia bisa makan lebih baik. Jika dia tidak punya daftar, dia hampir tidak bisa memenuhi kebutuhan. Petik 2. Su Xiao berkata bahwa dia sangat biasa. Sekarang terlalu dini baginya untuk menghadapi dunia luar, jadi kekuatannya harus disimpan. Wang He kemudian mengajukan banyak pertanyaan, Su Xiao juga menjawab semua pertanyaan, tetapi setelah semua pertanyaan diajukan, senyum asli di wajah Wang He menghilang. Duduk di satu sisi, Julian tampak sedikit puas diri dan mengeluarkan rantai emasnya dari kerahnya. Haha, kondisimu masih memalukan di sini. Kamu tidak bisa menghidupi diri sendiri. Bagaimana kamu bisa memberi Xiao Yingku kehidupan yang baik? Untuk sesaat, Julian merasa bahwa dia sangat superior. Dia mengatakan Wang Ying adalah keluarganya sendiri. Hati-hati, aku tidak mengenalmu. Jangan bicara terlalu dekat. Tenggelam dalam perasaan Su Xiao memegang tangan kecilnya, Wang Ying tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memelototi Julian. Tiba-tiba, Julian terduduk lemas, menatap senyum Su Xiao yang membuatnya semakin merasa benar sendiri. Hanya saja karena ini tempat umum dan bibi Wang Ying duduk di seberangnya. Kalau tidak, orang seperti Julian pasti sudah membantingnya ke dinding dan tak bisa menariknya keluar. Berani bertanya pada Bos Hu, di mana Anda bekerja sebelumnya? Orang lain tahu latar belakang mereka sendiri, Su Xiao juga harus mencari tahu latar belakang orang lain. Mendengar hal ini,
Hulian semakin tersenyum dan berkata dengan bangga, saya kuliah di luar negeri. Saya pernah kuliah di Fakultas Ekonomi ternama, yang tak tertandingi oleh perguruan tinggi lain di Tiongkok. Saya bertemu Wang Ying sebelum saya pergi ke luar negeri. Saya sangat merindukannya akhir-akhir ini. Saya datang menemuinya tepat setelah saya menyelesaikan pekerjaan di rumah. Petik 2. Bukankah Tuan Hu seorang yang kembali? Sue tertawa. Itu tidak benar. Bisakah Anda menandinginya? Julian mengangkat dagunya dengan penuh kemenangan. Lihatlah betapa tampannya dirimu, apakah ini pertanda baik di luar negeri, lanjut Su Xiao. Ketika seseorang memujinya, Hulian langsung memotong rambutnya. Itu perlu. Akulah bunga di kampus. Aku pernah melihat gadis-gadis yang tak tahu malu, tetapi Su Xiao baru pertama kali berkata, apakah banyak gadis yang tergila-gila pada ketampananmu, lalu tergoda untuk tidur denganmu? Tentu, kata Hulian, suasana di sekitar terasa berhenti. Su Xiao duduk di sana sambil tersenyum, dan bibir Wang Ying juga sedikit berkedut. Hulian, yang reaksinya agak lambat, menyadari bahwa ia sedang mengikuti rutinitas Su Xiao. Ia menggebrak meja dan berkata kepada Su sambil tersenyum, beraninya kau mempermainkanku. Kau tahu apa yang akan terjadi jika kau menyinggungku? Bab 10. Orang-orang di sekitar Hulian terkejut dengan tindakan besar ini, dan mereka semua melemparkan tatapan jijik satu persatu. Untuk memperbaiki keadaan dan mengurangi rasa malu, Wang He secara khusus meminta pelayan untuk menyajikan beberapa botol anggur mahal berkualitas, yang membuat suasana lebih santai. Ada apa denganmu? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Su Xiaoduan mengambil piala berisi sampahnya dan mencicipinya dengan lembut sambil tersenyum. Sikapnya secara keseluruhan tampak elegan dan dia tampak sangat sopan. Julian mengepalkan tinjunya, kalau kau punya uang, kau tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kau menyinggungku, kau pasti tidak punya buah yang enak untuk dimakan. Kenapa kau merasa punya kekuatan, kau begitu sok benar. Ekspresi Su Xiao dingin. Yang paling ia benci adalah orang-orang yang merasa dirinya benar. Mereka membual tanpa bukti. Sungguh menjijikkan. Kurasa kau mencari kematian. Hu tidak tahan lagi. Ini pertama kalinya ia dibodohi dan dikatakan sok benar, yang membuatnya kehilangan muka di depan Wang Ying. Ia berdiri, mengayunkan tangan kanannya, dan melambai ke arah Su Xiao. Wang Ying menyadari ada yang tidak beres. Ia hanya ingin mengingatkan Su Xiao agar berhati-hati, tetapi sebelum Su Xiao sempat membuka mulut, ia melihat Su Xiao dengan cepat mengulurkan tangan dan menggenggam pergelangan tangan Hulian. Su Xiao, yang memiliki kekuatan Jet Kunedo tingkat lanjut, sangat kuat. Hulian, yang terjepit di pergelangan tangan, tak bisa bergerak. Ia berusaha keras melepaskan diri, tetapi tenaganya tak cukup. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Julian merasakan hawa membunuh yang kuat, dan momentum awalnya melemah seketika. Saya tidak ingin melakukan apapun, tapi Tuan Hu, apa maksud Anda? Begitukah cara keluarga Anda menyapa orang? Su Xiao berusaha sedikit, dan Hulian juga jelas-jelas kesakitan karena makan, keringat muncul di dahinya. Saudara Su Xiao, saya bercanda. Jangan pedulikan. Julian akhirnya tak bisa bertahan, dan wajahnya meringis. Melihat ekspresi muram Hulian, Su Xiao perlahan melepaskannya, tetapi pergelangan tangan Hulian memar, yang membuatnya menunjukkan giginya kesakitan. Sekarang Hulian cukup tenang, tetapi ia menatap senyum Su di matanya, tetapi ia menjadi sama seperti istrinya yang kesal. Ah, kawan Su Xiao memang fasih, tetapi bukankah itu perbuatan seorang pria sejati hanya dengan berbicara dan bermain trik? Wang He melihat segalanya di matanya, tetapi ia masih berpikir bahwa Su Xiao tidak memenuhi syarat, dan keponakannya seharusnya bersama Hulian. Bibi, kamu bilang aku pintar dan oportunis, tetapi apa yang lebih baik untuk Bos Hu, siapa yang akan melakukannya? Su Xiao mengeluarkan sapu tangan dan menyekat tangannya. Lalu dia menertawakan Julian dan membuangnya ke tempat sampah. Hulian sangat marah, tetapi ia tidak berani berbuat terlalu banyak, karena baru saja ia melihat Su Xiao yang ketakutan, dan ia takut akan dipukuli sebelum ia memulai. Kau bilang kau dan Xiao Yingku tulus. Bagaimana kita bisa membuktikannya? Tanya Wang He. Wang Ying, yang duduk di hadapannya, menundukkan kepalanya. Ia meminta Su Xiaolei untuk datang dan berpura-pura menjadi pacarnya, tetapi ia tetap tidak bisa menyembunyikannya dari bibinya. Menyadari bahwa ia akan menunjukkan perasaannya yang sebenarnya, Su Xiao tiba-tiba merangkul pinggang ramping Wang Ying, lalu dengan lembut mengangkat dagunya dengan tangan kanannya dan menciumnya perlahan. Melihat pemandangan ini, Hulian seperti melihat sepetak padang rumput hulun buir, wajahnya yang marah berubah warna, dan Wang He, yang duduk di sampingnya, juga sedikit terkejut. Mustahil melakukan hal seperti ini jika yang melakukannya adalah pacar yang menyamar. Apakah Xiao Ying benar-benar bersama pria ini? Tugas sistem, buat pihak lain percaya bahwa ini telah selesai.
Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh 50 poin pengetahuan. Saat Su Xiao berciuman, sebuah suara sistematis tiba-tiba terngiang di benaknya, membuatnya semakin bergairah. Ia merasakan sentuhan bibir lembut Wang Ying, memberinya ilusi seolah-olah ia berada di dunia. Wang Ying tidak menyangka Su Xiao akan melakukan ini, ia hanya ingin melawan, tetapi tubuhnya menurut. Setelah ciuman itu, seluruh tubuhnya melunak dan jatuh ke tubuh Su Xiao. Bibi, aku tidak tahu apakah ini bisa dibuktikan. Kedua bibir mereka perlahan menjauh, Su tersenyum menatap Wang He, berkata dengan sangat sopan. Wajah Wang Ying semerah terbakar. Ia membenamkan wajah cantiknya di pelukan Su Xiao dan menepuk-nepuk dada Wang He dengan kepalan tangan kecilnya yang lemah. Wang He tidak mengatakan apa-apa. Ia sangat enggan. Wang Ying bersama seseorang tanpa latar belakang apapun. Terlihat jelas bahwa hubungan mereka begitu manis, dan sulit untuk mengatakan apapun. Su Xiao memeluk Wang Ying. Hulian benar-benar tidak bisa melihatnya. Dahinya penuh amarah, tetapi tidak ada tempat untuk melampiaskan amarahnya. Ia hampir mengalami luka dalam. Gu, kami tulus, jadi kau tak perlu memaksaku mencarikan seseorang untukku. Su tertawa dan berkata dia sangat baik. Wang Ying mengangkat kepalanya. Kekasaran di wajahnya belum mereda, tetapi ia tidak merasa kehilangan. Malahan, ia merasa sangat bahagia. Hari ini ulang tahunmu. Kudoakan yang terbaik untukmu di sini. Su Xiao dan aku punya urusan lain. Kami tidak akan terlalu lama di sini. Selamat bersenang-senang. Wang Ying mengemasi barang-barangnya, lalu berdiri, menggandeng tangan Su Xiao, dan berjalan keluar hotel. Melihat kedua tangan yang bergandengan tangan itu, Hulian duduk dengan anggun di sana, seakan kehilangan jiwanya. Wang He juga malu untuk duduk di sini, mengangkat gelas dan memberi salam kepada para tamu satu persatu. Su Xiao, aku ingat kamu. Jangan pikir aku akan menyerah. Cepat atau lambat aku akan menangkap Wang Ying. Setelah itu, kamu boleh menangis. Julian bergumam pada dirinya sendiri, lalu mengambil botol itu dan meneguknya. Di saat yang sama, Wang Ying menarik Su keluar dari Hotel Golden Bank sambil tersenyum. Wang Ying berdiri di pintu dengan kepala tertunduk, tampak sedikit malu. Siapa yang membuatmu melakukan itu? Wang Ying membuka mulut dan berkata, tetapi suaranya sangat kecil. Su Xiao berusaha mendengarkan dengan jelas. Jika aku tidak melakukannya, bibimu dan Hu tidak akan pernah melepaskanmu. Su Xiao tak berdaya. Ia tidak tahu mengapa ia melakukannya, tanpa sadar. Bahkan jika itu untuk membantuku, kamu tidak bisa, aku tidak bisa. Wang Ying menoleh dan mengulurkan tangannya untuk membuat Su tersenyum, tetapi ia sangat lemah di hadapannya. Akhirnya, ia jatuh terduduk dengan lembut di dadanya, tersipu dan tampak seperti anak kecil. Ketika Su Xiao melihat Wang Ying seperti ini, ia benar-benar tersentuh. Sungguh menipu untuk mengatakan bahwa ia tidak tersentuh. Wanita secantik itu begitu lemah sehingga pria manapun menginginkannya. Jangan kusut. Apa gunanya kusut? Aku akan bertanggung jawab jika menciummu. Su Xiao memeluk Wang Ying, dan aroma harum menyeruak di hidungnya. Ia tak kuasa menahan diri untuk merasa segar. Hei! Su Xiao, kau juga keluar, tepat waktu, kita para mahasiswa akan rukun. Termasuk Zhang Gaoquan dan Fang Shui, tentu saja. Jam berapa sekarang? Kita buat janji lagi. Su Xiao berencana menolak, sambil memegang tangan Wang Ying, siap pergi. Namun sebelum melangkah beberapa langkah, Su Xiao merasa ada yang menahannya. Melihat sekeliling, entah kapan aku menyeberang jalan pada hari Senin. Aku menarik kerah bajuku dan menolak untuk pergi. Ayo, kita kumpul-kumpul. Sudah lama sejak aku lulus kuliah. Jarang sekali teman sekelasku datang ke sini bersama. Ngomong-ngomong, ajak adik iparku dan bersenang-senanglah bersama. Mustahil bagi Zhou Yichai untuk mendorong Su Xiao dan Wang Ying menyeberang jalan. Siapa kakak iparnya? Wang Ying menundukkan wajahnya. Tentu saja, dia malu dipanggil kakak iparnya, tetapi dia tidak bermaksud mengucilkannya. Dia sedikit senang. Sekelompok orang masuk ke hotel mewah lain, membuka kotak presidensial sendirian, dan memesan semua hidangan pada hari Senin. Lagi pula, ia punya banyak makanan enak. Su Xiao, ini pasti bukan pacarmu. Di mana kau menemukan gadis secantik ini? Su Wen, yang dulunya adalah kakak kelas yang baik di ranjang atas dan bawa bersama Su Xiao di sekolah, melihat bahwa ia dan Wang Ying selalu bergandengan tangan sejak mereka masuk, jadi ia berlari dan memeluk Su Xiao sambil tersenyum. Ya, kau beruntung. Aku pergi ke bar setiap hari, dan aku belum pernah melihat gadis secantik ini. Kalimat demi kalimat, seperti banjir bandang, Su Xiao dan Wang Ying segera dikelilingi oleh kebanyakan orang. Segala macam rasa iri dan cemburu membuat wajah Wang Ying memerah dan tak terbendung. Tertawa,
Tertawa, semua orang adalah kakak kelas yang baik, semoga kita diberkati. Su tertawa tanpa malu, dan orang-orang di sekitarnya pun mengikutinya. Keduanya tampak menjadi pusat perhatian para siswa. Namun, hanya ada dua orang yang duduk di samping tanpa sepatah kata pun, satu adalah Zhang Gaoquan, yang lainnya adalah pacarnya, Fang Shui. Zhang Gaoquan, generasi kedua orang kaya, memetik bunga-bunga yang tak terhitung jumlahnya. Selama ia melihat bunga-bunga indah, ia akan menjemur harta keluarganya tanpa sepatah kata pun, lalu perlahan-lahan membujuk mereka ke tempat tidurnya. Fang Shui University dulunya adalah pacar Su Xiao. Di awal kuliah, ia masih gadis sederhana, tetapi setelah 2 tahun, ia menjadi kenyataan yang istimewa. Melihat keluarga Su Xiao tidak sebaik Zhang Gaoquan, ia dengan tegas meninggalkannya. Karena putus cinta, 2 tahun kemudian, Su Xiao menjadi bahan tertawaan seluruh kelas di universitas. Kini, semuanya berbeda. Bagus, Su Xiao. Senangnya punya pacar secantik itu. Tiba-tiba, teriakan yang sangat menggoda terdengar dari kerumunan, lalu seorang wanita seksi berpakaian kasual hitam masuk. Ia menekan kepala Su Xiao, lalu mengusapnya dengan tangannya cukup lama, yang mengganggu gaya rambut asli Su Xiao. Qin Yue, tidak bisakah kau sedikit lebih tegas? Kau bunga kelas. Bagaimana kau bisa menjadi seorang pria? Su Xiao berhasil memotong rambutnya dan berkata kepada Qin Yue Xiao di depannya. Wanita seksi bernama Qin Yue ini cantik dan lembut. Ia memiliki tubuh yang bagus. Saat kuliah, ia dikenal sebagai bunga kelas di kelasnya. Begitulah, tidak ada yang tidak malu, sebaliknya sangat berani, bukan karena penampilan mereka yang cantik terasing, dan semua orang di kelas sangat rukun. Haha, kau tidak tahu kalau aku memang seperti ini. Aku terlahir dengan harga diri dan tidak bisa menahannya. Qin Yue tersenyum dan mengusap kepala Su Xiao untuk waktu yang lama. Su Xiao secara alami melihat ke samping Senin, saat ini ekspresi wajah pria gemuk itu jelas sangat tidak wajar. Karena hanya Su Xiao yang tahu bahwa pria ini telah diam-diam jatuh cinta pada Qin Yue selama 3 tahun. Setelah setengah jam, makanan hampir siap, dan semua orang duduk di kursi siap untuk memulai. Di antara orang-orang ini, Wang Ying adalah satu-satunya orang luar, tetapi di bawah perkenalan Su Xiao, tidak ada yang tampak memperlakukannya berbeda. Sebaliknya, dia sangat ramah. Su Xiao, bagaimana kabarmu dan pacarmu sekarang? Su Wen tidak sabar untuk memasukkan sepotong ayam ke mulutnya dengan sumpitnya, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa yang dia katakan, yang membuat orang-orang di sekitarnya tertawa. Tidak apa-apa. Sama saja seperti sebelumnya. Saya baru saja menerima beberapa pesanan besar baru-baru ini, dengan komisi yang sangat besar. Su Xiao tidak berpikir demikian. Sekarang ia bukan lagi seperti dulu. Kehidupan indahnya baru saja dimulai. Ekor bangau tetaplah ekor bangau. Itu hanya kesialan sesekali. Apa yang dibanggakan? Zhang Gaoquan di seberang juga mengabaikan Fang Shui. Ia sedang minum anggur yang lembab dan bergumam. Tentu saja, semua orang di sekitar mendengarnya, tetapi karena identitas Zhang Gaoquan, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Tidak ada yang mau bercerita, jadi lebih baik menjauh. Namun Su Xiao tidak bisa mendengarkan. Ia menambahkan sepotong daging ke Wang Ying dan menaruhnya di mangkuk. Kemudian ia meletakkan sumpitnya dan dengan sungguh-sungguh berkata kepada Zhang Gaoquan. Apa yang pantas kau katakan tentangku? Kau generasi kedua yang kaya. Kau bodoh dan membuat masalah di mana-mana setiap hari. Kemudian, kau masih membiarkan ayahmu mengurusnya untukmu. Apa maksudmu? Semua orang di sekitar terdiam. Apa yang dikatakan Su Xiao sepenuhnya tulus dari hati mereka. Di masa kuliahnya, Zhang Gaoquan membuat masalah di mana-mana tergantung pada kondisi keluarganya, dan karena ayahnya, Zhang Tianshui, tidak mudah bagi pihak kampus untuk menyelidiki banyak hal. Hanya ada pacar seperti Fang Shui di permukaan, tetapi secara pribadi, entah berapa banyak kekasih kecil dan berapa banyak gadis muda yang telah disakiti. Itu lebih baik daripada kau. Keluargaku punya uang. Apa yang kau punya? Zhang Gaoquan menolak, berdiri dan memarahi, mengambil segelas anggur dan meneguknya. Aku punya hati, tetapi kau tidak. Paling-paling, kau seperti binatang buas dalam berpakaian. Dibandingkan denganku, kau tidak pantas. Su tersenyum dan melambaikan tangannya. Ia terlalu malas untuk berdebat dengan pria ini. Zhang Gaoquan, yang setengah mabuk, tercekat mendengar kata-kata Su Xiao, tetapi ia tak menemukan alasan untuk membantah. Ia duduk di sana dengan amarah dan wajahnya memerah. Semuanya, lanjutkan makan, aku bersulang untuk kalian semua. Pada hari Senin, demi memenuhi kebutuhan, ia buru-buru mengangkat gelasnya dan mulai bersulang. Ini melegakan suasana. Sebenarnya,
banyak dari kalian yang sebelumnya tidak optimis dengan Su Xiao, tetapi sekarang kekuatannya ada di sana. Sejujurnya, orang-orang tidak dapat menemukan celah, jadi mereka mau tidak mau harus menyegarkan pandangan mereka tentang Su Xiao. Su Xiao, yang memiliki keterampilan penjualan tingkat menengah, sangat fasih. Semua siswa yang duduk di sini memujinya, entah mereka mengenalinya atau tidak, yang membuatnya memiliki kesan yang sangat baik di mata semua orang. Bab 12. Di tengah makan malam, semua orang mulai membicarakan Wang Ying. Meskipun Wang Ying bukan teman sekelas semasa kuliah, karena kecantikannya, baik pria maupun wanita sangat terkesan padanya. Wang Ying biasanya sangat pemalu, tetapi kali ini ia mulai mengenal semua orang dengan sangat baik, dan tak lama kemudian ia dapat mengobrol beberapa kata, hingga akhirnya ia berhenti mengobrol. Kak Wang Ying, Su Xiao sangat malas. Kamu harus menjaganya baik-baik di masa depan. Pria tidak boleh malas. Kepribadian Qin Yue yang terus terang selalu ditampilkan, yang merupakan salah satu alasan popularitasnya. Saat menyebut Su Xiao, Wang Ying tersipu, dan wajahnya sangat merah, karena setiap kali ia menoleh dan melihat Su Xiao, ia selalu teringat adegan di depan bibinya. Ia sama sekali tidak siap, tetapi momen itu terasa sangat manis, dan ia tidak tahu apa yang terjadi. Jangan khawatir, Qin Yue. Aku tidak ingin bermalas-malasan lagi. Aku ingin memikirkan masa depanku. Ngomong-ngomong, pikirkanlah untuknya. Su Xiaojing meneguk segelas anggur, lalu anggur panas, dan menatap Wang Ying di sampingnya. Benci. Makan malam berlangsung hingga tengah malam, dan ada beberapa orang yang ingin membuat masalah, tetapi secara keseluruhan, semuanya berjalan lancar. Dengan bantuan keahlian MLM dan pujian dari Wang Ying, seorang wanita cantik, semua siswa lama di kelas menatapnya dengan pandangan baru. Bahkan Fang Shui dan Zhang Gaoquan berpikir bahwa Su Xiao sudah keterlaluan. Benar saja, waktu dapat mengubah dan menghancurkan seseorang. Hadirin sekalian, mari kita bertemu lagi lain kali. Aku akan mengantar Wang Ying pulang dulu dan melangkah dulu. Setelah Su Xiao selesai makan, hari sudah sangat larut. Semua orang berbagi uang makan malam secara merata, lalu berpamitan satu persatu. Su Xiao melaju di jalan raya, dan lampu jalan di kedua sisi meredup dengan cepat. Jadi, apa kau serius dengan ucapanmu hari ini? Wang Ying duduk di kursi kopilot, mengepalkan tangannya sedikit, seolah sedikit gugup. Awalnya, Su Xiao tidak bereaksi, tetapi ketika melihat wajah Wang Ying yang malu-malu, ia langsung mengerti sesuatu. Tentu saja, kau bisa tenang saja, apa yang kau katakan itu benar. Mendapat jawaban yang memuaskan, Wang Ying tersenyum manis, senyumnya sangat cerah, sangat bahagia. Su Xiao selalu mengantar Wang Ying ke garasi di daerah tempat tinggalnya, dan keduanya berpisah. Su Xiao tidak punya mobil, jadi ia naik taksi pulang. Setelah keluar dari mobil larut malam, Su Xiao hanya ingin pulang dan tidur nyenyak, lalu bekerja keras besok untuk memenangkan pesanan Tuan Zhou. Ia pergi ke lantai bawah kompleks perumahannya, Su Xiao melihat beberapa orang di pintu. Namun, ia tak mempedulikan mereka. Ketika mereka muncul di hadapan mereka, bayangan beberapa orang di kegelapan mulai bertindak. Su Xiao, akhirnya kau kembali. Tulang-tulang yang menunggumu akan berkarat. Saat kau kembali nanti, ayo kita berolahraga. Su Xiao mendengar suara yang agak familiar, lalu langsung tahu siapa pemilik suara ini. Wang Lei, apa maksudmu? Jelas-jelas tak bisa melawanku, datang diam-diam. Mencari lampu jalan, berdiri di bawah lampu, Su Xiao segera melihat Wang Lei, dan di belakangnya ada lebih dari selusin preman memegang pipa baja, yang mungkin datang untuk mencari masalah. Jika sebelumnya, Su Xiao akan memohon ampun, karena ia tak berdaya, tetapi sekarang, tidak sama sekali. Ia telah mencapai tingkat Jet Kunedo, tak takut pada siapapun, kekuatannya membuat dirinya terkejut. Namun, Wang Lei menderita kerugian, tetapi ia tetap tidak menyesal. Sepertinya kali ini ia tidak melihat peti mati dan meneteskan air mata. Biasanya kau lemah dan tak ingin diganggu, tapi kau terlalu mencolok. Aku datang untuk mengajarimu apa itu kerendahan hati. Wang Lei mengangkat batang besi di gagangnya, dengan tatapan tajam di matanya. Ini benar-benar sulit. Kenapa kau banyak bicara? Kalau kau ingin cepat, aku harus kembali tidur. Su Xiao meregangkan tubuhnya. Ia benar-benar tidak ingin bersaing dengan orang-orang ini, karena di matanya, para preman ini hanya tahu sedikit trik. Wang Lei tersenyum dingin dan berpikir dalam hati. Aku tak menyangka kau akan mati secepat ini, jadi aku harus membantumu. Bangun. Selama kau tidak membunuhnya, kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Wang Lei melepaskan sepatah kata, dan belasan preman di belakangnya bergegas. Su Xiao memutar lehernya, siap bertarung, tetapi tidak melawan, mendengarkan Wang Lei yang berteriak di belakangnya. Hentikan, bajingan.
Geng gangster yang baru saja bergegas itu semuanya bingung dan berbalik untuk melihat ke belakang mereka. Kemudian, dari belakang Wang Lei, sebuah sosok muncul. Su Xiao melihatnya tertawa terbahak-bahak. Haha, kebetulan sekali, Wang Lei, kau sudah lama mengundang mereka. Beberapa hari yang lalu, saat ia dan Wang Ying makan, ia bertemu dengan gangster itu, Wang Qiang. Ah, saudara Qiang, apa kau kenal dia? Wang Lei tertegun sejenak ketika mendengar Su Xiao mengatakan ini. Sementara itu, para gangster di depannya menatap Su Xiao dengan saksama. Pipa baja yang ia takuti pun lenyap, dan ia segera mundur selangkah. Apakah dia orang yang kau minta kami lawan? Wang Qiang bertanya pada Wang Lei, tetapi hatinya selalu berdoa agar jawabannya tidak seperti yang ada di benaknya. Ya, itu dia, saudara Qiang. Biar anak buahmu memberinya pelajaran, dan kau tidak bisa membuatnya berdiri. Wang Lei mengangguk tanpa ampun dan menunjuk Su Xiao untuk berkata. Ketika Wang Qiang mendengar ini, dia tidak akan marah. Siapa yang akan kau sakiti? Apakah kau harus menyinggungnya? Kalian semua datang ke sini dan pukul orang ini sampai mati. Jika dia mati, itu milikku. Wang Qiang berkata kepada bawahannya, dan kemudian perlahan datang ke sisi Su Xiao. Ya, bertarung sampai mati. Tunggu apa yang kau lakukan. Mengapa kau memukuliku, saudara Qiang? Wang Lei mengira Wang Qiang sedang memukuli Su Xiao, tetapi dia tidak menyangka bahwa para gangster itu mengincar dirinya sendiri. Menekan ke tanah adalah pukulan yang berat. Melihat Wang Lei dipukuli oleh sekelompok orang, Wang Qiang sedikit menundukkan kepalanya dan berkata kepada Su sambil tersenyum, menurutmu tidak apa-apa memukulinya? Aku tidak bisa. Aku menyerah saja. Tidak, beri dia pelajaran saja, siapa tahu ingatannya masih lemah. Namaku Su Xiao. Kalau aku bertemu dengannya nanti, panggil saja aku begitu. Su Xiao menatap Wang Lei yang tergeletak di tanah dan berteriak-teriak di antara kerumunan, belum lagi betapa nyamannya dia. Baiklah, saudara Xiao Ge, namaku Wang Qiang. Aku cukup familiar dengan daerah ini. Jika kau membutuhkan bantuanku nanti, silakan datang. Nada bicara Wang Qiang sangat hormat. Menurutnya, pria bernama Su Xiao di depannya ini pasti tidak akan menyinggung perasaannya. Kalau tidak, pasti tidak ada buah yang baik untuk dimakan. Su Xiao mengangguk kecil, dia sekarang tahu pentingnya kekuatan. Tanpa kekuatan, kau hanya bisa berjalan dengan kepala tertunduk, tetapi dengan kekuatan, kau bisa memiliki masa depan yang sama sekali berbeda. Bab 13. Wang Lei dipukuli oleh sekelompok orang selama lebih dari 10 menit. Su Xiao merasa lebih nyaman dan menyuruh mereka berhenti. Terbaring di tanah, Wang Lei mengerang. Su Xiao masuk dan melihat bahwa ia telah dipukuli hingga tak dikenali. Wajahnya lebam-lebam, dan ia tampak agak bengkak di bawah lampu jalan. Wang Qiang, seret orang ini ke rumah sakit untuk mendapatkan obat. Bagaimana mungkin kita bilang dia harus pergi bekerja? Masih ada taruhan di antara kita yang belum selesai, kata Su Xiao kepada Wang Qiang sambil tersenyum. Meskipun 20.000 yuan bukanlah jumlah yang besar baginya, yang ia butuhkan adalah meminjam Wang Lei untuk membangun gengsinya. Mereka melakukan hal ini, yang utama adalah melihat kinerja, dan kinerja yang baik membutuhkan kekuatan yang besar, telah dipandang rendah oleh Wang Lei, ia harus membuktikan dirinya, ini bisa membuatnya yakin. Wang Qiang pergi dari sini bersama sekelompok adik laki-lakinya dan Wang Lei, yang sudah bukan manusia lagi. Su Xiaochang menghela napas. Ia melihat waktu sudah pagi keesokan harinya, jadi ia pulang tanpa mempedulikan apapun. Ia langsung merebahkan diri di tempat tidur dan tertidur. Kemudian, entah sudah berapa lama ia tertidur. Pagi harinya, saya baru menelepon pada hari Senin, yang menyadarkannya dari mimpi. Hari Senin, ia mengatakan hampir sampai di departemen penjualan, dan semua yang perlu disiapkan sudah siap. Ia hanya menunggu Tuan Zhou dan istrinya datang dan memberi mereka pelajaran. Jika sebelumnya, Su Xiao pasti akan bangun setelah tidur nyenyak, tetapi demi mempertahankan pekerjaannya dan taruhan Wang Lei, ia harus bangun dan bersiap-siap. Dalam 10 menit, Su Xiao tiba di departemen penjualan. Saat itu, Tuan Zhou dan istrinya sudah tiba, dan seorang pria gemuk berjubah tau kuning berdiri di sampingnya. Jelas, ia diundang oleh keluarga Tuan Zhou pada hari Senin. Maaf, Tuan Zhou. Saya terlambat. Bukankah saya telah menunda Anda? Su Xiao datang dengan senyum yang sangat sopan, dan Tuan Zhou, mereka juga dengan sopan maju untuk menyapa Su Xiao. Tidak apa-apa. Kami baru saja tiba. Kami belum berbicara dengan Tuan Zhou. Nyonya Zhou berkata sambil tersenyum, Xiao Su, bawa kami ke sana untuk melihat rumah ini. Biarkan Tuan Zhou melihat Feng Shui di sana dengan saksama. Su memandang Senin sambil tersenyum, lalu berkata kepada Tuan dan Nyonya Zhou sambil tersenyum, baiklah, silakan ikuti saya.
Ketika saya datang ke rumah yang saya tunjukkan kemarin, wanita itu dengan sopan berkata kepada saya pada hari Senin, Tuan Zhou, silakan lihat pertanda geomantik rumah ini. Anda sangat terkenal. Saya yakin mata Anda pasti sangat akurat. Pada hari Senin, ia mengangguk dengan ekspresi serius, lalu pergi ke tengah ruangan, mengeluarkan kompas dan simbol kertas kuning, lalu mulai menggambar. Selama waktu ini, ia berkeliling ruangan, bahkan di kamar mandi, hingga akhirnya kembali ke tempat semula, lalu perlahan-lahan menyimpan barang-barangnya. Tuan Zhou, apa pendapat Anda tentang Feng Shui di sini? Tuan Zhou sangat menantikan untuk melihatnya pada hari Senin, dan wanita itu ingin tahu hasil akhirnya. Ini adalah tempat untuk menerima kekayaan. Tempat ini kaya akan kekayaan dan berlimpah emas. Tempat ini juga menghadap arus balik. Ekspornya yang kecil dan impornya yang besar berarti lebih sedikit uang dan lebih banyak uang. Jika Anda menjalankan toko di sini, bisnisnya akan sangat makmur. Ini adalah tempat yang langka untuk menerima uang. Tuan dan Nyonya Zhou juga mengangguk. Jika bukan karena pengaturan khusus Su Xiao, saya khawatir ia mempercayai teori Tuan Zhou. Bagus. Karena para majikan sangat yakin dengan tempat ini, Xiao Su, silakan ajukan penawaran. Selama tidak melebihi ekspektasi saya, kita bisa langsung menandatangani kontrak. Tuan Zhou adalah orang yang sangat belak-belakan. Ia tidak pernah mempertimbangkan harga barang yang disukainya. Kita semua menjual dengan prinsip 3 dalam 1. Tentu saja, harga di area utama lebih mahal, dan tokonya setidaknya 600 meter persegi, dengan anggaran sekitar 18 juta, kata Su sambil tersenyum. Tuan dan Nyonya Zhou saling bertatapan, lalu mereka semua tersenyum puas. Baiklah, Xiao Su, ayo kita tanda tangani kontraknya. Saya akan memesan kamar ini. Su Xiao sangat senang. Ia menyukai pelanggan yang ceria seperti ini, jadi tanpa sepatah kata pun, ia membawanya ke bagian penjualan untuk menjalani prosedur yang relevan. 8 kelompok lainnya duduk di sana satu persatu. Mereka takjub. Pagi harinya, tak lama kemudian mereka mulai bekerja, jadi Xiao membawa klien untuk menandatangani kontrak. Kita bisa lihat betapa buruknya efisiensinya. Setelah semua prosedur selesai, keluarga Tuan Zhou berterima kasih kepada Su Xiao dan Mondai, dan mereka pun langsung menarik diri dari Mondai. Su Xiao menggelengkan kepalanya tak berdaya ketika harus menjalani perawatan. Setelah peregangan, Su Xiao merasa rileks. Penugasan dari 2 daftar besar ini saja sudah cukup untuk membersihkan namanya dari ekor bangau, tetapi masih ada selisih dari yang pertama. Namun, ia tidak terburu-buru. Penyelesaian kinerja setiap bulan dilakukan di akhir bulan. Ini baru pertengahan bulan. Tidak mudah untuk meraih peringkat pertama. Su Xiao, hebat sekali. Daftarnya panjang lagi. Diperkirakan kau bisa jadi nomor 1 dalam beberapa hari. 8 kelompok orang itu sangat sopan, di sekeliling Su, senyum mereka penuh dengan sapaan. Wang Lei satu-satunya yang duduk di sudut dengan wajah cemberut. Tubuhnya ditutupi kain kasa dan wajahnya dilumuri ramuan. Tapi tak seorang pun peduli padanya. Semua orang sudah bosan dengannya, jadi mereka tak pernah berinisiatif bicara jika tidak perlu. Su Xiao sedang mengobrol dengan semua orang. Tiba-tiba, tanpa sadar, ia menoleh ke meja resepsionis. Saat itu, Wang Ying sedang memandangi dirinya sendiri. Senyum Wang Ying, dipadukan dengan kecantikan alaminya, semakin menawan. Su Xiao membuat gestur ciuman, yang mengundang rasa iri dari 8 kelompok. Melihat tindakan Su Xiao, hati Wang Ying sedikit bergetar. Kemudian ia tersipu dan menundukkan kepala. Kedua tangannya yang putih saling bertautan, dan jantungnya seperti rusa yang saling bertabrakan. Sistem undian. Su Xiao kembali ke tempat duduknya dengan senyum di wajahnya, lalu melafalkan sebuah kalimat dalam hati. Ilmu yang didapat dari menyelesaikan tugas kemarin belum digunakan, dan kebetulan sekarang tidak ada yang bisa dilakukan, jadi kami mengundi lotre dulu untuk melihat apakah ada hal baik yang bisa didapatkan. Hatinya membaca sebuah gerakan, sebuah meja putar raksasa muncul di benak Su Xiao, semua jenis keterampilan yang dilihatnya begitu memukau, lalu meja putar itu tiba-tiba berputar perlahan, lalu berputar cepat. Selamat kepada tuan rumah. Anda telah memperoleh keterampilan pesulap utama. Su Xiao sedikit terkejut. Ternyata pesulap juga bisa dimasukkan ke dalam keterampilan tersebut. Di satu sisi, ketika memikirkan bunga-bunga pesulap besar di atas panggung, Anda pasti merasa sedikit bersemangat. Melihat hari semakin larut, Su Xiao siap menghubungi pelanggan ketiga. Selama daftar ketiga stabil, penampilannya bukanlah yang pertama. Bab 14. Pagi harinya, Su Xiao menghubungi pelanggan, dan sore harinya, ia dibawa untuk menandatangani kontrak. Orang lain memperhatikan Su Xiao bekerja sendirian seharian. Ini bukan lagi seperti yang biasa mereka katakan. Sebaliknya, mereka tampak seperti beban.
Perubahan besar Su Xiao sangat mengejutkan Liu Meili. Sebelumnya, ia tidak optimistis terhadap Su Xiao, dan mengancam akan membiarkannya pergi sesegera mungkin. Jangan mempermalukan dirinya sendiri di sini. Namun, Su Xiao membuktikan dirinya dengan tindakannya sendiri, yang membuatnya mengurungkan niat untuk keluar. Menjelang akhir hari, Su Xiao merasa lebih nyaman daripada sebelumnya, berbaring di sana, tentu saja untuk menunjukkan kekuatannya, salah satu cara hidup terbaik. Wang Ying mengumpulkan barang-barang di meja resepsionis. Meskipun ia mengatakan bahwa ia lahir di keluarga kerajaan, ia tidak menyukai kehidupan mewah. Ia lebih menyukai kehidupan yang sederhana dan lengkap. Cantik, apakah Anda punya rencana untuk malam ini? Su Xiao entah kapan datang ke meja resepsionis dan menatap Wang Ying sambil tersenyum. Tidak bisakah Anda lebih serius? Wang Yingqiao berkata bahwa meskipun ia masih sedikit malu di depan Su Xiao, ia telah benar-benar beradaptasi. Su Xiao mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu berdiri tegak, dan seikat mawar muncul di tangannya. Nona Wang Ying yang cantik, saya ingin tahu apakah saya bisa makan malam dengan Anda. Su Xiao, yang sangat tampan, berperilaku baik, dan terlihat sangat menawan. Diperkirakan berjalan di jalan juga dapat membuat banyak gadis gila berteriak. Wang Ying mengangguk. Sebenarnya, ia menerima Su Xiao dalam hatinya. Ia hanya malu untuk mengatakannya, tetapi itu juga sangat baik. Mereka rukun. Itu sudah cukup. Setelah makan malam, mereka pergi ke taman untuk berjalan-jalan. Itulah perbedaannya. Setelah Su Xiao pulang, ia mulai membuat statistik tentang kinerja dalam 2 hari terakhir. Meskipun ia hanya menerima lebih dari 3 pesanan dalam 2 hari terakhir, semuanya adalah pesanan besar. Setelah itu, kinerja dapat menduduki peringkat kedua, hanya di bawah Wang Lei. Melihat statistik ini, Su Xiao sangat puas. Semua ini berkat apa yang disebut sistem. Jika tidak ada sistem seperti itu, ia akan segera dipecat. Keesokan paginya, pada pertemuan pagi 8 kelompok mereka, Liu Meili secara khusus mengeluarkan tabel kinerja untuk memberitahu semua orang. Kinerja Su Xiao telah menduduki peringkat kedua, hampir sama dengan peringkat pertama. Semua anggota 8 kelompok tampak iri. Sebelumnya mereka berada di peringkat kedua terakhir, tetapi sekarang mereka berada di peringkat kedua terakhir. Raut wajah mereka sedikit sedih. Wang Lei, sudahlah. Kita masih punya waktu setengah bulan lagi. Aku bisa dengan mudah menemukan daftar untuk melampaui performamu, jadi lebih baik kau tarik taruhanmu. Ini saat yang tepat untuk mengundangmu makan malam yang menyenangkan malam ini. Su Xiao menghampiri Wang Lei dan menatapnya dengan senyum yang sulit diungkapkan. Hati Wang Lei sangat marah. Dulu ia suka menertawakan orang lain, tetapi sekarang giliran wajahnya yang dipukuli. Namun di balik wajahnya, Wang Lei sangat takut pada Su Xiao karena kejadian sebelumnya, dan sulit untuk berkata apa-apa. Dengan enggan mengeluarkan 20.000 yuan merah, Su Xiao dengan mudah menerima bahwa ia tidak peduli betapa pentingnya 20.000 yuan itu, tetapi membutuhkan penegasan dan pengakuan. Sekarang, ia bukan Su Xiao yang dulu tidur ketika tidak ada pekerjaan. Ini baru awal dari segalanya. Masih banyak tempat baginya untuk bermain. Anggota kelompok 8, aku yang traktir malam ini. Ayo makan enak. Su Xiaoyang mengangkat 20.000 yuan di tangannya dan berteriak kepada rekan-rekannya di belakangnya. Hebat. Aku sudah lama tidak ke sini. Aku akan memakanmu hari ini. Kenapa kau begitu sopan? Silakan makan malam. Maaf kalau aku tidak pergi. Petik 2. Sekelompok orang di sekitar Sue tersenyum dan berkata, semua orang rukun. Liu Mei tidak menghentikan keributan mereka. Lagi pula, keluhan tentang perubahan senyum Su membuatnya sangat terkejut. Di pesta malam itu, Su Xiao mengundang Wang Ying. Orang-orang memergoki mereka dan membuat berbagai lelucon. Su Xiao tidak menyangkal hubungan antara dirinya dan Wang Ying, tetapi Wang Ying menurutinya. Su Xiao, ayo, aku akan bersulang untukmu. Dulu kau berada di posisi paling bawah meja. Sekarang kau meninggalkanku dan membiarkanku mengambil alih kelasmu. Aku tidak sopan padamu jika aku tidak menghukum diriku sendiri untuk 3 cangkir. Selama ini, karena posisi Su Xiao yang paling bawah, Zhang Qiao, yang berada di urutan kedua dari bawah, juga enggan untuk melanjutkan pekerjaan ini. Ia memiliki hubungan yang baik dengan Su Xiao. Tentu saja, ia sangat senang saudaranya bisa sukses, tetapi ia tidak tahu berapa lama ia bisa bertahan. Saudara Zhang Qiao, saya harus menyetir di malam hari, jadi saya minum teh, bukan anggur. Terima kasih telah merawat saya sebelumnya, Anda selalu membuat saya tidak menyerah, saya bisa selangkah demi selangkah sampai sekarang, sejujurnya, saya juga ingin berterima kasih. Su Xiao mengangkat gelasnya, tetapi entah bagaimana ujung hidungnya tiba-tiba terasa sedikit masam. Zhang Qiao juga pilek dan menangis, dan hatinya tidak enak badan.
Ayo. Saudaraku yang baik, aku menghormatimu. Dengan segelas anggur di tenggorokan, cinta hanya ada dalam keheningan. Sebagian besar jamuan makan itu tentang Su Xiao. Liu Meili juga memuji Su Xiao secara tak terduga. Semua orang sangat senang. Setelah beberapa tahun bekerja bersama, bagaimana mungkin dia tidak punya perasaan? Hanya Wang Lei yang makan semangkuk nasi masih merasakan sedikit rasa sakit, memakan uangnya sendiri, setiap gigitan terasa seperti menggigit dirinya sendiri. Semua orang minum. Su Xiao sudah lama tidak melihat pemandangan seperti itu. Senang rasanya bisa berpesta dengan baik sesekali. Hari sudah mulai malam, dan kita semua makan makanan yang sama. Banyak orang yang begitu mabuk sehingga mereka mulai membicarakan anggur satu persatu. Tidak mudah untuk berjalan. Untungnya, orang-orang ini sangat dekat satu sama lain, sehingga mereka bisa pulang dengan selamat selama mereka ditemani. Ayo, aku akan mengantarmu pulang. Su tertawa dan memegang tangan Wang Ying. Sudah sangat malam, seorang wanita masih sedikit khawatir ketika pulang, apalagi wanita cantik seperti Wang Ying. Baiklah, aku akan pulang. Aku sendiri. Lihat saudari Liu, kau bisa mengirimnya kembali. Wang Ying menarik lengan baju Su Xiao, lalu menunjuk Liu Meili yang sedang mabuk di meja. Liu Meili adalah wanita yang kuat. Banyak hal di kelompok 8 dilakukannya sendiri. Para anggota kelompok sangat menghormatinya. Meskipun biasanya dia sangat tegas, tidak ada yang mengeluh. Su Xiao memang tidak kurang terlatih, tetapi di dalam hatinya, Liu Meili hanyalah orang yang serius dan bertanggung jawab, kesannya tidak terlalu buruk. Hanya ketika mata Wang Lei tidak bisa menahan tatapan mata siapapun, barulah ia bisa melihat Liu Meili dari sudut pandang yang lain. Dan karena Liu Meili terlihat cantik, orang-orang yang minum anggur pun bingung, dan ada yang salah dengan tatapan mereka saat melihat Liu Meili. Baiklah, pulanglah sendiri dan jaga dirimu. Kalau sudah sampai rumah, beritahu aku. Su Xiao akhirnya meminta Wang Ying untuk berpamitan. Melihat Liu Meili terbaring mendengkur, Su Xiao merasa tak berdaya. Kalau kau tidak bisa minum, jangan minum. Lagi pula, aku yang harus mengantarmu pulang. Su Xiao mengeluarkan kunci mobil dari tas Liu Meili, lalu mengantarnya keluar hotel dengan satu bahu. Ketua rombongan Liu, di mana rumahmu? Setelah membuka pintu mobil, Su Xiao mendudukkan Liu Meili di kursi penumpang, dan bau minuman keras langsung memenuhi seluruh mobil. Liu Meili yang kebingungan melaporkan alamat rumahnya, dan Su Xiao pun mengantarnya pulang. Hal ini membuat banyak orang penasaran. Mereka cantik dan tinggi. Mereka sangat menarik, tetapi terkadang mereka pemarah. Wajar jika dikatakan bahwa ia sudah cukup dewasa untuk memiliki suami dan pacar. Namun, ketika membahas topik ini, Liu Meili selalu menghindarinya karena berbagai alasan. Kenapa rumahmu begitu jauh? Kamu harus berkendara setengah jam ke tempat kerja setiap hari. Tidak bisakah kamu membeli rumah di kota? Su Xiao berkendara cukup lama, dan kemudian ia melihat komunitas Liu Meili. Namun Liu Meili masih bingung. Su Xiao tidak mengerti apa yang dibicarakan Liu Meili setelah mendengarkan jawabannya cukup lama. Setelah memarkir mobil di lantai bawah, Su Xiao mengantar Liu Meili ke atas dan membuka pintu dengan kuncinya. Su Xiao melihat ruang tamu yang tertata rapi. Keluargamu sangat besar, kamu tinggal sendiri. Su Xiao memandanginya sambil tersenyum. Rumah Liu Meili sangat besar, dan perabotannya sangat lengkap. Sulit membayangkan seorang wanita tinggal di keluarga sebesar itu. Sungguh luar biasa membayangkan dirinya sendiri. Su Xiao mendudukkan Liu Meili di sofa, siap pergi ke dapur untuk mengambil sesuatu untuk menenangkan diri, tetapi pandangannya tiba-tiba tertuju pada meja teh, karena ada tas sekolah merah muda yang terlihat sangat kekanak-kanakan di atasnya. Wajar jika dikatakan Liu Meili sudah seusia ini. Bagaimana mungkin dia memakai benda kekanak-kanakan seperti itu? Su Xiaozuo melihat sekeliling, dan akhirnya matanya tertuju pada rak sepatu di pintu. Rak itu berisi sepatu hak tinggi yang biasa dipakai Liu Meili di tempat kerja, tetapi ada beberapa pasang sepatu yang terlihat kecil dan indah, semuanya sangat indah. Apakah ada anggota keluargamu yang lain? Tanya Sue sambil tersenyum. Liu Meili terdiam, mungkin dia sudah tertidur. Su Xiao tak kuasa menahan rasa ingin tahunya, jadi ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Selalu ada beberapa mainan atau perlengkapan anak perempuan di sudut rumah, yang membuatnya bertanya-tanya. Akhirnya, ia perlahan berbalik ke kamar tidur, membuka kamar tidur utama. Kamar itu bersih dan rapi, jelas kamar tidur Liu Meili. Perabotan di kamar itu sangat biasa, tetapi sebuah foto di kepala tempat tidur menarik perhatiannya. Saat melihat sekilas, ada dua orang di foto itu, salah satunya adalah Liu Meili, dan lengannya sedang menggendong seorang gadis kecil dengan senyum cerah. Foto ini robek, dan ada jejak pakaian orang lain di sudutnya.
Jika tebakan Su Xiao benar, gadis di pelukannya pasti ada hubungannya dengan Liu Meili. Yah. Saat Su Xiao sedang berpikir, terdengar suara pelan dari kamar tidur di seberang. Ia berjalan mendekat dan membuka pintu kamar dengan hati-hati. Kamar tidur merah muda ini penuh dengan nuansa feminin. Sebuah tempat tidur diletakkan di tengahnya. Seorang gadis remaja berbaring di tempat tidur dan selimutnya jatuh ke lantai. Su Xiao masuk perlahan dan memasangkan selimut pada gadis itu lagi. Di salah satu sisi meja, tertata rapi berbagai macam buku, bagian atas sampul buku, serta beberapa pensil yang belum matang. Apakah dia sudah punya anak perempuan? Su Xiao sepertinya memahami sesuatu di dalam hatinya, jadi ia tak berani berlama-lama. Ia keluar dari kamar tidur dengan sangat hati-hati dan menutup pintu. Kau tahu semuanya. Liu Meili tiba-tiba muncul di belakangnya, tetapi ia tak bisa diam, satu tangan menempel di dinding, dan ia tak bisa berbicara dengan jelas. Putrimu. Su Xiao berlari ke arah Liu Meili dan membantunya masuk ke kamar tidur. Ia mengambil secangkir air panas dan membiarkannya minum. Liu Meili mengangguk, mungkin karena pengaruh minuman keras, dia banyak bicara pada Su, hampir semua hal. Ternyata dia sudah lama menikah, dan dia juga punya seorang putri, tetapi dia bercerai beberapa tahun yang lalu. Suaminya menemukan seorang wanita kaya, meninggalkan kedua wanita itu dan meninggalkan rumah. Sekarang hanya Liu Meili dengan anak-anaknya. Kedengarannya sangat sulit. Namun, karena dia adalah wanita yang kuat, begitu banyak hal yang tidak akan dikatakan di depan begitu banyak orang. Setelah mengobrol satu sama lain untuk sementara waktu, Liu Meili perlahan-lahan tertidur, dan Su Xiao tidak ingin mengganggunya. Dia membantunya menutupi selimut, membuat sup yang menenangkan, memasukkannya ke dalam lemari es, dan pergi sendiri. Keesokan harinya ketika dia pergi bekerja, Su Xiao tidak terlambat. Sebaliknya, dia adalah orang pertama yang datang. Liu Meili, yang selalu menjadi yang pertama, juga datang, tetapi wajahnya tampak sedikit rumit. Liu Meili melihat Su Xiao untuk waktu yang lama, dan akhirnya berdiri dan menarik Su Xiao ke samping. Tolong janjikan sesuatu padaku. Apa yang kau dengar tadi malam, kau tak boleh ceritakan pada orang lain. Kau tahu. Su mengangguk sambil tersenyum. Wanita kuat ingin menjadi pusat perhatian. Jika mereka dikenal orang lain, mereka tak tahu bagaimana caranya dilihat. Su Xiao, kemarilah dan bantulah aku. Pihak ini baru saja berjanji pada Liu Meili, tetapi dipanggil oleh rekan-rekannya di pihak lain, jadi dia hanya mengucapkan beberapa patah kata dan melanjutkan. Kau bisa ceritakan tentang pelanggan ini. Orang ini terlalu licik, dan mulutku bodoh. Aku tak bisa menceritakannya sama sekali. Jika aku bisa mengalahkannya, daftarnya akan panjang. Rekan-rekan Su Xiao menyerahkan dokumen-dokumen terkait kepada Su Xiao dan memeriksanya. Ini adalah pelanggan besar, terutama yang bergerak di bidang penjualan furnitur, sehingga persyaratan untuk tempat tersebut sangat tinggi, dan juga terdapat tempat-tempat dengan ventilasi yang baik, transmisi cahaya, lingkungan yang baik, dan banyak orang. Mudah untuk mengatakan bahwa toko besar sangat cocok, tetapi pelanggan mengatakan bahwa tata letaknya tidak masuk akal dan berbagai masalah muncul tanpa henti. Sungguh sangat sulit. Selama pelanggan puas, mereka akan langsung membelinya, dan mereka akan membeli beberapa cabang. Selama mereka bisa mendapatkan pesanan ini, komisi diharapkan dapat mengejar ketinggalan dari setengah tahun. Saya beberapa kali berkomunikasi dengan pelanggan, tetapi tidak berjalan dengan baik. Hari ini, pelanggan datang lagi. Jika tidak berhasil, ia akan pergi ke tempat lain untuk menemukan toko yang lebih baik. Yah, agak rumit, tetapi itu bukan masalah besar. Seharusnya bisa diselesaikan. Su tersenyum, lalu menilai secara sederhana bahwa kesulitannya tidak setinggi yang dibayangkan. Tugas baru sistem, nilai transaksinya 5 juta, dan 50 poin pengetahuan bisa diberikan. Suara sistem di benaknya tiba-tiba terdengar. Mata Su Xiao berbinar. Ia melihat nilai daftar ini. Sekitar 6 juta yuan. Cukup. Jangan khawatirkan daftar ini. Berikan saja padaku. Su Xiao penuh percaya diri. Demi 50 poin pengetahuan yang bisa meningkatkan kemampuannya, ia akan mencoba meskipun tidak bisa. Orang-orang di 8 kelompok sedikit terkejut. Ini adalah daftar yang ingin diserahkan Liu Meili. Tak disangka, Su Xiao mengatakan itu sangat mudah. Berdasarkan efisiensi Su Xiao beberapa waktu lalu, mereka bahkan menduga bagaimana ia akan saling meyakinkan. Ini mungkin penegasan dari orang lain di hati mereka. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.
Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.